Kristen, sabar. Mujizat itu harus bermanfaat kepada umat. Oke, manfaatnya Yesus menghidupkan Lazarus apa, Kalau Pak? tidak ada gunanya buat apa? Itu Iya, dongeng. manfaatnya Yesus menghidupkan Lazarus apa, Pak? Ya, jadi hidup. Manfaatnya Yesus menghidupkan Lazarus apa, Pak? Masa jawabannya jadi hidup. Sama juga saya jawab nanti. Iya, jadi terbelah. Jadi terbelah. Buat apa fungsinya untuk manusia? Enggak ada manfaatnya untuk membuktikan bahwa dia adalah nabi. Karena mujizat itu tanda kenabian. Karena di Bible itu Pak tidak ada mujizat, cuma dicolong-colong, dicuri-curi dari istilah Al-Quran. Ya sabar dulu Kristen, sabar dulu Kristen. Ya, karena mujizat itu bahasa Al-Quran, lalu dicolong oleh AI, disimpan di Bible, sehingga Kristen ini nggak ngerti apa itu mujizat, apa definisi mujizat, nggak ngerti Kristen. Karena pencuri, bagaimana pencuri bisa menjelaskan sesuatu yang dicuri? Saya kasih contoh, Bapak ini nggak punya motor, tapi Bapak ini pencuri motor. Nanti orang bertanya, Pak, beli motor ini di mana? Enggak, pelangap-pelongo dia. Pak, harganya berapa? Pelangap-pelongo. Karena apa? Karena dicuri. Mau sampai mengumpulkan tongkatnya ke laut? Iya, saya tetap Yesus, Pak. Tetap ke Yesus. Coba, kau jawab coba ini, Pak. Manfaatnya Tuhanmu menjadi manusia apa, Pak? Itu untuk membuktikan apa namanya itu, keagungan Tuhan. Dengan cara dibunuh. Itu rancangan Allah Bapa, bukan rancangan manusia. Saya tanya, manfaatnya Tuhan menjadi manusia itu apa? Sekarang gini Bang, bagaimana kenapa ini Kristen ini ketika dia bertanya kita jawab, ketika dia ditanya sekarang gini Bang, sekarang gini Bang, ini namanya jurus tipu ono. Makanya Oten ini dikatakan Oteono kampreto tipu ono. Apa maksudnya itu? Oten kampret penipu. Itu itu bahasa Meksiko loh. Oteono kampreto tipu ono. Coba kau jawab coba. Apa manfaatnya Tuhanmu menjadi manusia? Manfaatnya apa? Tipu ono. Coba, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mati terkutuk di tiang salib, itu saja bagi Oten lah. Wow. Mumpung Magadir ini tidur. Hampir saja. Untung Magadir kalau itu dibahas. Coba dibahas dulu Tante. Manfaatnya manusia menjadi Tuhan itu apa? Untuk peradaban manusia, apa manfaatnya Tuhan menjadi manusia? Tadi mujizat sudah dijawab tuh. Mujizat itu bukti, tanda kenabian, itu mujizat. Bukan mujizat itu tanda ketuhanan, nggak ada Pak referensi itu. Mujizat itu adalah tanda ketuhanan, nggak ada. Tanda kenabian. Kau buka Google, kau buka celana tetangga, kamu tidak akan temukan itu saudara. Cobalah. Apa kira-kira manfaat Tuhanmu menjadi manusia untuk peradaban manusia? Coba apa manfaatnya? Atau mau kau katakan mengajarkan orang membunuh secara sadis, begitu? Coba, kau jawab dulu Cik Ayu. Cik Ayu. Ayu Cik. Cik Ayu. Oh Cik Ayu, kau jawab dulu lah. Apa manfaat Tuhanmu menjadi manusia? Manfaatnya kabur Bang. Apa?
Kampret, dasar kampreto, oteono, kampreto, oteono. Dia cari dekat itu chat GPT ya. Chat GPT pun tidak bisa jawab. Ah, itu dia sebab dia kabur. Ya, assalamualaikum, Pak Wasli Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kampreto, oteono. Oh, jangan ikut-ikutan kalau enggak kursus ini bahasa Meksiko. Ini masih tidur Magadir guru bahasa saya Meksiko. Lanjut. Mana Pak Pendekar ini? Ini datang lagi, Banda. Ya mungkin. Oh iya, silakan. Kak Bunda mau masuk, silakan. Bunda Rama, silakan. Kampretonya masih ada ini, masih hidup ternyata. Kenapa diturunin tadi? Enggak ada yang nurunin langsung. Silakan Bunda. Silakan Bunda. Masih makan, lanjut. Oke, saya tanya kembali. Kamu kan sudah nanya aku, kira-kira apa manfaatnya Tuhanmu menjadi manusia? Silakan. Iya banyak lah. Mengajarkan hukum kasih. Terus mengerjakan perintah Allah Bapa di dunia ini, artinya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, kan banyak manfaatnya. Sementara apa manfaatnya Tuhanmu menjadi manusia, Pak? Itu kan Ya, pekerjaan saya mubazir. tanya. Iya, nggak apa-apa Mubazir. Apa manfaatnya Tuhanmu menjadi manusia? Ketika kamu mengatakan kasih, sebelum ada Tuhanmu, sebelum dilahirkan Tuhanmu, kasih itu sudah ada. Imamat 18-19. Ulangan 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada semuanya, Pak. Ini sebelum Tuhanmu dilahirkan. Pertanyaanku, apa manfaatnya Tuhanmu menjadi manusia? Masalah hidup Elia menghidupkan tulang belulang. Coba, apa manfaatnya Tuhanmu menjadi manusia? Silakan. Aduh, pertanyaan konyol ini, pertanyaan Ya bodoh. memang harus pertanyaan konyol. Jadi nggak bisa jawab pertanyaan konyol katanya. Tadi Lebih dia baik kita bertanya, menghadapi- wah hebat kali Lebih kau, baik kita Cik Ayu. menghadapi Nah sekarang 100 orang apa daripada satu orang manfaatnya bodoh kayak Anda. Tuhanmu menjadi manusia? Silakan. Lebih baik kita menghadapi orang 100 orang pintar daripada Cie, istilah Islam dipakai. Nah inilah yang saya katakan, Kristen ini adalah hama. Istilah Islam dia pakai. Itu syair dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, lebih baik aku menghadapi ilmuwan 100 orang daripada menghadapi 1 ekor tuyul seperti kau. Kau bilang kami mencuri Istilah Islam dipakai. bahasa-bahasa Sekarang Islam. dijawab dulu, Cik. Sementara Ayu. gini bang, kalender yang dijawab kau dulu pakai lah, itu, dijawab kalender dulu yang lah, kau kawan. pakai itu bukan kalendermu, Iya, kalender dijawab Masih dulu lah. yang menentukan umur Apa berapa, manfaatnya anak umurnya berapa, Tuhanmu gajian kau tanggal menjadi berapa, itu bukan manusia? kalendermu. Bikin Silakan, kalendermu. Pak. Ya Itu silakan, kalender Pak. Masih itu. Iya silakan, Pak. Apa manfaatnya Tuhanmu jadi manusia? Manfaatnya apa? Mau bayar pajak mobil juga kau tuh pakai kalender Masih, bukan Hijriah. Dari situ aja kau Kenapa bawa-bawa? mau menemukan Iya, lebaran aja kenapa kau ke masih situ tinggi manfaatnya bulan. Tuhanmu Sementara kita jadi 2 tahun manusia itu apa, Cik Ayu? Bawa-bawa pajak mobil lagi. Bagaimana saya bisa ngomong kau mute? Iya, bagaimana bisa saya dengar apa yang saya tanya, mobil yang dijawab? Ini yang dikatakan Enggak, berakal. Enggak maksudnya kau bilang aku mencuri gara-gara kalian. Mencuri apa emang? Iya, apa manfaatnya Tuhanmu jadi manusia? Silakan. Ya banyak manfaatnya lah. Kita jadi mengenal Allah Bapa itu karena dia.
kita kan tidak tahu seperti apa Allah Bapa itu, karena dia turun ke dunia ini mengajarkan ajaran kasih. Sembahlah Allah Bapa tapi melalui namaku, dibilang gitu. Jadi Itu kan Yesus ajaran. ini bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu, makanya pemahaman Tuhan kamu seperti Iya, apa? Yesus ini bukan Tuhan. Tuhan itu bisa jadi utusan, bisa jadi ciptaan, bisa Iya, jadi itu predikat. yang saya katakan dulu. Yesus ini Tuhan atau bukan? Makanya pemahaman kamu Tuhan dengan saya itu berbeda. Iya, bro. pahammu dulu. Ya, beda, Apakah Yesus beda, ini Tuhan beda. atau manusia? Coba. Tidakkah ada Pak mengenalkan Tuhan? Ketika orang Saduki bertanya kepada Yesus perkara hukum, Taurat yang disampaikan oleh Yesus, artinya Yesus hanya mengambil hukum Taurat lalu dia sampaikan. Nah, Kristen ini kan menuhankan manusia. Apa manfaatnya Tuhanmu menjadi manusia? Ini parah nih. Ya ayo. Tenang. Cek Ayu. Cek Ayu. Cek Ayu. Janganlah makan cakar-cakar tembok di situ, nggak boleh lah. Halo, Cek Ayu. Cek Ayu. Pak Pendekar. Cek Ayu. Cek Ayu. Cek Ayu. Iya. Cek Ayu. Penyebar berita baik. Nah ini kok katanya penyebar berita baik, malah nipu-nipu di sini, gimana sih? Malah tipu ono, bahasa Yunan, Meksiko dipakai. Tipu ono Kampreto satu ini, Kampreto tipu ono. Kalau berani ya kita membuat nama ya di suatu akun itu, kita harus menunjukkan ya kapasitas kemampuan kita ya berdasarkan nama. Nah, saya terapi oten misalnya, saya bisa buktikan bisa menterapi kepalanya Pak penyebar gitu kan. Nah, Anda penyebar berita baik tapi nggak ada kebaikan. Terapi. Oten itu Pak, kadangkala dia mengeluarkan kata-kata itu mereka nggak ngerti itu. Oh. Ibarat kerbau, nggak ngerti apa itu, nggak ngerti dia itu. Coba menulis nama, nggak ngerti itu apa itu. Menyebar berita baik, padahal dia sebarkan di situ tipu ono. Nah itu dia Bangku. Ya, penyebar berita baik, masih adakah berita baik yang Anda ingin tipu-tipu di sini? Silakan. Penyebar berita baik, masih adakah baik beritamu untuk kamu tipu-tipukan di sini? Silakan. Lari ke bandar. Aduh, oten ini. Bang Ayi. Ya. Dia kabur mulut petnya, Bang. Kabur dia. Berani sekali tadi. Inilah Kristen, ketidakberhati-hatian membangun statement. Tadi menyatakan bahwa fungsinya apa coba? Baginda Nabi Muhammad membelah bulan. Ya, itu kan sebagai pembuktian, ya, pembuktian sebagai utusan dilakukan. Nah, tapi mereka tak kala ditanya sama Bang Dalmo, apa fungsi dan gunanya Yesus ini mati gitu tadi kan? Kan apa manfaatnya? Tuhan menjadi manusia, manfaatnya. Tuhan jadi manusia, itu dia. Kalau Apa mengatakan dia mengajarkan kasih, ya kan dari sononya sudah ada sebelum Yesus dilahirkan, itu ajaran sudah ada. Betul. Mengenal Allah sebelum Yesus dilahirkan sudah ada. Ulangan 6 nomor 4. Kasihilah Tuhan Allahmu sudah ada.
Ulangan 6 nomor 5. Sudah ada semuanya. Imamat 19:18. Sudah ada. Pertanyaannya, apa manfaatnya Tuhanmu menjadi manusia? Ya, kayaknya masih ada bau-baunya di bawah Banda. Masih ada, Mas. Itu aja orang-orang begitu. Persoalannya dari tadi saya dialog. Dibawa kemana-mana saya ini. Tapi untung aku cerdas. Kan aku orang pintar. Saya ikuti, ketampol melulu. Sebentar dulu abangku Bandarbo. Waktu dibawa kemana-kemana ada nggak sih rasa capek itu atau tetap semangat mengikuti kemana dia melangkah? Begitu? Kan namanya hiburan, Bang. Nggak ada rasa capek. Kamu menghibur mereka ini. Kira-kira dalam jarak tempuhnya itu ketika Anda dibawa abangku ada rasa haus atau gimana gitu? Silakan. Nggak ada lah, Yesus saja. Kecuali Yesus ketika dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Ingat ya, Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Malah Yesus merasa lapar setelah malah merasa lapar katanya Tuhan. Kok Tuhan lapar? Dari perjalanan jauh sama iblis, kelaparan Tuhan. Itu dia Bangku ya, kebodohan dari seorang Kristen ini. Tak kala mereka begitu sangat overtake ya, membangun setiap statement, tetapi mereka tidak berpikir bahwa apologet Muslim ini punya data untuk mengkanter kami nanti. Itu yang harusnya mereka menjadikan satu benteng dalam perdiskusian ini. Ya, sama misalnya, tak kala Kristen mendudukan Al-Quran surat Al-Hijr 6. Nah, kita bisa memberikan nanti penjelasan, lalu kita kanter mereka. Bagaimana Yesusmu yang gila? Ini keluarganya yang menyatakan di Markus 3:21 misalnya. Kan gitu. Belum lagi yang subat-subat mereka yang lainnya. Tapi Kristen ini nggak pernah berhati-hati Bang Dalabo. Makanya tak kala mereka diskusi dengan apologet-apologet Muslim, acap sekali mereka dipermalukan abangku. Jalan salah satunya, pergi harus undur diri tanpa pamit. Seperti itu Bang Dalbo. Memangnya ada Kristen punya hati, Pak? Kira-kira yang melekat jiwanya itu masih hati atau hantu sekaligus, Banda? Yang Mereka masih... yang ada di dalam dirinya itu Bang, hanya sekedar kebencian. Bukan membenci Islam, membenci Yesus itu sendiri. Maka saya hadir di sini mendamaikan mereka dengan Yesus. Betul ya. Berarti harusnya Kristen ini berterima kasih kepada Bapak Rohani. Iya kan? Ada keinginan meluruskan mereka. Jangan berterima kasih. Cuman cium kaki saya lah. Itu dia harusnya kurang lebih minimal seperti itu, iya kan? Sebagai bentuk rasa kasih ya terhadap kinerja Bang Rohani. Ini kayak parlemen ya, kinerja gitu ya. Ini di bawah saya jendela. Marbun. Kristen jangan naik. Jangan naik Kristen. Nanti Dalbo bongkar kita. Malu kita ini. Kayak kali laku itu leku Anda lu. Apa saya tinggal 3 batang. 2 batang malah. Dari pagi baru ya, ini ada Hak Marbun Jero ya. Sebenarnya hantu. Ya, Kau hantu. juga ini jangan di ini. Hantu Marbun. Marbun. Iya, inilah kecerdasan Bapak Rohani ya, simple ya, langsung tahu aja. Ya, jadi sebenarnya taipin kamu dibawa seperti ini
hantu marbun, Kristen jangan naik, biarkan orang ini keluar-keluar. Ini pembuktian nyata bahwa Anda itu tidak punya kapasitas mumpuni dalam diskusi. Anda menyerahlah. Apologet Muslim semakin bangkit untuk hadir membentengi akidah saudara kami yang awam dan membentengi misi kalian yang selalu menjalankan misionaris. Paham itu ente? Ya. Naiklah, kita diskusi. Ini datanya ada. Mantap sekali Bang Terati. Itu dia bandaku Bang Ai. Jadi Kristen kadang saya berpikir kayak Tunggu anak dulu. kecil. Ya silakan. Tunggu dulu. Abangku. Pak Peter Tunggal kemana ya? Farid. Gak Bang tahu Farid Bang. kemana? Ini ada guru Bang Sumat. Bang Suma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar semuanya? Sehat? Baik, baik. Alhamdulillah sehat baik Gurunda. Alhamdulillah, Posisi Masya Allah. di mana ini sekarang Bang Suma? Masih di Dubai, saudaraku. Masya Allah. Jangan lupa oleh-oleh lah. Siap. Saya sudah bungkus beberapa anak onta untuk saya kirim ke Bone. Masalahnya saya anak domba Bang. Saya mau anak domba. Anak domba bisa. Banyak di Bekasi anak domba. Kalau anak serigala banyak juga di situ dekat Enrekang. Sedikit belakangnya Enrekang banyak anak serigala di situ. Ngaku anak domba banyak di situ. Betul. Dekat-dekat Enrekang itu banyak di situ anak serigala, tapi ngaku anak domba gitu loh. Berarti nyamar. Berarti Nyamar. apa ini Gurunda? Apa ya? Bang Zuma aja, Bang Dalbo. Apa itu ya? Jangan kayak orang asing, panggil aja Bang Zuma. Oke. Iya. Maka nih, mana mi yang tidak duduk otaknya di tempatnya, mana mi pasti naik mi. Kita kasih palunring dengan tembok. Taja lolos apa kasih ke? Bah, sahabat-sahabat sekalian yang ada di bawah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang ada di YouTube, Masya Allah, Alhamdulillah bisa bergabung kembali setelah beberapa saat lamanya. Jaringan saya ada gangguan, mudah-mudahan hari ini jaringan bagus sehingga kita bisa mempersamai sahabat-sahabat untuk membentengi akidah umat dari ajakan untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Kita semua tahu bahwa sasaran empuk para misionaris adalah umat Islam untuk dimurtadkan. Karena itu merupakan misi mereka secara institusi, secara keyakinan, secara agama, secara berkelompok. Bahwasanya umat Islam ini adalah dianggap domba sesat yang harus dikandangkan, yang harus diperbaiki, disehatkan menurut perkiraan mereka, sehingga bisa menjadi anak-anak domba atau menjadi anak-anak Israel rohani, gitu ya. Oleh karena itulah tugas kita membentengi akidah umat agar supaya kita tidak menjadi korban dari nubuat yang ada di dalam kitab mereka. Waspadalah kepada penyesat. Jadi kita pun sebagai umat Islam yang menerima ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, itu harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Kristus, nama Yesus, dan berkata bahwa Yesus itu adalah Kristus. Ini yang harus kita waspadai. Silakan yang baru bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dijelaskan. Pak Adit, selamat malam.
Selamat siang Pak. Kristen apa Oten, Pak? Saya Muslim Pak. Oh, Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Iya, Waalaikumsalam. Jadi gini, kemarin saya salah satu member API. Nah, ada saudara saya ini yang dia mau memeluk Islam gitu. Alhamdulillah. Apa yang bisa kami bantu Bang Adi? Kemarin saya udah chat Bang Kores juga, katanya mau online atau offline. Ya, saya belum dapat infonya. Nah, saat ini orangnya ada di sebelah saya ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, mohon dibantu gitu, boleh saya ini nih buka camnya nih. Boleh. Silakan Bang. Kebetulan saya lagi di Alfamart ini. Bang Suma. Siap. Kawan kita dari mana? Sebelumnya dari agama mana sebelumnya? Dari Kristen. Kristen, Protestan berarti ya? Iya, Kristen Protestan. Iya. Boleh saya tampilin orang ini ya? Boleh. Ya? Boleh. Silakan. Boleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Protestan Ini katanya. Gurunda, Bang Cuma. Iya Pak. KTP-nya ada nggak? KTP ada. Oh iya, lanjut. KTP-nya ada. Terus boleh nggak kami tahu apa yang melatar belakangi sampai saudara harus meninggalkan Kristus yang begitu dahsyat, menjanjikan keselamatan bagi saudara-saudara Kristen gitu loh. Karena tergerak dari hati aja sih Pak. Gerak dari hatinya. Iya. Ya. Udah izin, boleh bertanya sedikit Bang? Iya. Sering mengikuti dialog lintas agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Barmonito. Sering mengikuti dialog lintas agama ini Bang? Dia nggak pernah mengikuti. Kalau saya ngikutin saya. Yang membuat Anda mulai ragu dengan keyakinan Anda terdahulu apa Bang? Ya, karena dari diri saya juga udah jarang buat ke gereja atau ibadah gitu Bu. Dan yang menarik di Islam ini apa Bang sehingga Anda ingin bersyahadat? Toleransi sangat tinggi. Toleransi. Iya. Oke, silakan lanjut. Berarti lengkap KTP apa ya Bang ya? Iya Bu. Oke, lanjut yang lain. Host, gimana? Siap. Lanjut aja cerita-ceritanya dulu sebelum Bang Suma masuk kembali. Jadi apa hari ini sudah mantap ingin bersyahadat? Sudah Bu. Mana Bang Suma? Masyaallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin Bang Ayi, karena Bang Ayi juga ini mantan Katolik, mau tanya-tanya apa silakan Bang Ayi. Silakan Bang. Dibimbing oleh Gurunda. Masya Allah. Iya. Salam kenal saudara Adit. Sorry tadi ada sedikit kredit. Ini Ya. saya Yohanes Pak. Oh, Yohanes ya. Iya. Tadi dari Protestan kan ya? Iya, Protestan Pak. Masya Allah. Tadi saya tidak dengarkan apa yang melatar belakangi saudara ingin meluk Islam gitu. Yang melatar belakangi sampai ingin meluk Islam. Ya karena toleransi sangat tinggi, berbaur juga Pak dalam suku. Tapi kan nanti setelah masuk Islam banyak aturannya. Iya Pak. Sholat, Iya. harus puasa.
harus sunat. Iya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Masih sering ke gereja? Udah enggak. Sudah lama nggak ke gereja? Iya, udah lama nggak gereja juga. Oh, terus gimana dengan keluarga kalau sudah tahu adik ini jadi muslim? Orang tua sudah tahu dan keluarga juga sudah tahu, Pak. Apa respon mereka? Kaget sih. Tapi mereka nggak ngelarang? Tidak. Ah, syukurlah. Ini di kota mana kalau boleh tahu? Saya di Jakarta Barat. Oh, Jakarta. Kebetulan saya juga lagi di Jakarta ini. Kenapa? Syukurlah. Ya, kami sementara di Jakarta sekarang. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sudah merelakan Yesus bukan lagi sebagai juru selamatnya. Iya, Pak. Tapi juru selamatnya nantinya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Jadi gimana teman-teman sekalian, secara identitas apa sudah ada yang terima KTP-nya atau gimana? Belum ada. KTP-nya ada sama saya Bang Zuma. Bisa nggak dikirim lewat DM? Boleh. Saya kirim Bunda Rahma. Ke Bunda Rahma. Kirim ke aku, Bang. Lengkap nomor WA-nya juga, Bang. Iya, semua saya Supaya kirim ke nanti Mas. Ya kirim aja di Bunda Rahma itu di bawah saya. Ini nomor WA aku, Bang, ya. Ini nomor WA aku, Bang. Izin ya nomor WA. Baik. Ini lanjut, Bu. Silakan teman-temannya di tap-tap layarnya, di share-share ke Oten supaya Oten melihat di sini. Itu, Bang. Supaya mampu berpikir. Nomor WA aku, Bang, di bawah itu. Kirim ke situ. Itu nomor WA-nya tuh. Iya, Pak. Sudah? Sudah. Iya, silakan. Lanjut. Mungkin sebelum di ini ada teman-teman mau ini Bang Ayi. Oh, Bang Ayi. Bang Dalbo. Itu Bang Suma. Lama kan nggak dari dulu mau sapa Bang Suma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biar saya perkenalkan diri saya. Nama saya penuh saya Muhammad Azhari bin Muhammad Afek. Siap. Kendi. Saya daripada Malaysia, yaitu Sabah, Kota Kinabalu. Dan Masya Allah. dulu saya Katolik. Oh, mu'alaf juga berarti ya? Malam. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu Iya, sudah berapa lama mu'alafnya? Ini jaringan saya yang gangguan atau di sebelah sana, teman-teman? Iya, dia Bang Suma. Beliau jaringannya. saya menulis Islam. Jadi Islam ini adalah ajaran Bang Suma. Bang Islam Putus Bang Ayi. Akan gui lagi. Memang benar-benar Islam. Alhamdulillah. Bang, Malaysia putus-putus, Bang Ai. Bang Dalbo, saya sudah undang Ustadz Ali, kosongkan satu ininya kamarnya. Iya. Ya, Alhamdulillah, sahabat-sahabat baik. sekalian. Nanti saya Silakan. tolong Jangan deh, di situ aja deh. siap. Ya, Belum Alhamdulillah. terkiring, Bang, belum terkiring katanya. Data-datanya iya, data-datanya dikirim dulu. Sekarang ya? Oke. Iya. Iya, Baik. dikirim ke WA. Kalau saudara Yonatan ini, Yonatan apa? Yonatan ya? Yohanes. Yohanes, saudara Yohanes, pernah juga nonton, iya, nonton dialog lintas agama pernah? Belum pernah dia, belum pernah, Bang Pak. Zuma. Cuma saya terangin beberapa
ayat di Bible kebetulan saya memang ada kan di aplikasi di HP saya. Saya coba terangin ke dia gitu beberapa. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jauh ya? Jauh. Sebentar. Ini di bawah ada yang nulis Nabi Muhammad dengan tuduhan yang tidak senonoh ya. Dikatakan Nabi kita itu dengan tuduhan seperti itu. Kristen-Kristen seperti inilah yang butuh diobati otaknya. Mereka yang dari awal sudah diracuni otaknya dengan fitnah terhadap Nabi, mereka inilah yang kemudian harus diobatin. Saudara Betliar ini mengatakan beliau cabul, tapi tidak ada data, tidak ada sumber, tidak ada kemudian pernyataan dari manapun terkait beliau dengan tuduhan itu. Yang saya tahu di dalam kitab saudara itu banyak menceritakan tentang ketelanjangan, mohon maaf, seperti buah dada di Jabanyama, kemudian buah zakarnya seperti sakar kuda. Justru kitab Anda itu yang mencerminkan ajaran pencabulan, ya. Belum lagi sosok yang Anda sembah itu pernah ditelanjangin, pakaiannya diperebutkan hingga tinggal kalau tidak salah di gambar-gambar yang menunjukkan identitas Tuhan Anda itu tinggal menggunakan sempak. Nah, yang cabul itu kan begitu, cabul tampil di depan umum tanpa menggunakan pakaian, itu cabul namanya. Jadi saudara tolong diperbaiki narasinya lagi ya. Nabi Muhammad dengan tuduhan Anda itu tidak akan membuat agama Anda itu lebih baik. Sudahlah keadaannya seperti itu, Anda perparah lagi dengan menuduh baginda Rasul Muhammad SAW dengan tuduhan yang tidak benar. Anda harus tahu bahwa Yesus itu diutus bukan kepada Anda. Yesus itu diutus hanya untuk orang Yahudi. Kecuali iblis ya. Iblis itu mengaku akan menyesatkan seluruh umat manusia. Satu-satunya Nabi yang diutus untuk Anda itu hanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah Anda harusnya pelajari, beli kitabnya, kitab Sirah Nabawiyah Anda baca untuk lebih mengenal pribadi beliau Nabi Muhammad. Saya pun rindu ingin mengenal siapa Paulus itu, ingin mengenal siapa Lukas, siapa Markus, siapa penulis Yohanes, siapa penulis buku Matius. Tapi saya tidak pernah menemukan ada kitab yang menceritakan tentang sejarah hidup mereka. Paulus ingin saya tahu ini orang siapa nama bapaknya, siapa ibunya, gimana hidupnya dalam sehari-hari, pada saat dia kecil, pada saat dia remaja, anak-anak, dewasa, dia seperti apa. Tapi sepi, tidak ada buku yang menceritakan tentang kehidupan Paulus. Tidak ada buku yang menceritakan, membahas karakter dia. Begitu juga penulis-penulis atau pengarang-pengarang kitab saudara. Sedangkan kalau Anda ingin tahu tentang Nabi Muhammad, iya silakan. Bang Zuma, mohon maaf, itu udah dikirim KTP-nya ke Deng Ali tadi tuh kalau nggak salah tuh kontaknya situ. Deng Ali siapa ini? Udah ada. Udah diterima ya? Ada Bu? Iya ada. Bun? Ini iya Gurunda, namanya Yohanes Christian. Iya. Oh siap. Kristen. Mau kakaknya sekalian nggak ini Bunda? Kakak boleh kalau mau. Iya, nanti tanda tangan di atas kertas putih, dipoto supaya tanda tangannya nanti di scan untuk masuk di dokumentasi sertifikat mualafnya. Gitu. Itu ya teman-teman sekalian, terutama yang menghujat tadi di bawah. Silakan Anda beli buku kitab Sirah Nabawiyah, Anda baca sejarah Nabi Muhammad. Jangan Anda mengetahui beliau dari isu-isu atau dari fitnah-fitnah orang yang membenci beliau. Beli kitabnya, baca langsung, biar Anda tahu, oh ternyata
seperti ini Nabi Muhammad. Baca kitabnya. Ya, kalau ada buku atau kitab yang menceritakan tentang sejarah hidup Paulus pun saya akan baca. Sayangnya nggak ada. Nah, kesempatan Anda untuk membaca sejarah hidup Nabi Muhammad itu di kitabnya Sirah Nabawiyah. Beli itu, pelajari, baca, supaya Anda bisa berbicara sesuai dengan fakta. Anda menuduh Nabi kami cabul itu fitnah. Itu nggak ada ilmu itu, nggak ada informasi itu. Orang-orang sejazirah Arab mengaguminya, menyanjungnya. Oke? Kenapa justru Anda yang hidup 2000 tahun, 1400 tahun setelahnya justru memfitnahnya dengan cara tidak benar? Oke, mungkin Bunda Rahmat sudah, kita langsung bisa syahadat. Sudah ada ininya berkasnya. Kakaknya udah masuk ya Bunda ya? Kakaknya belum. Oh iya, ada. Boleh lanjut, Gerunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif, Ketua Apologet Islam Indonesia. Dinda Natali. Salam. Dinda Dewa dan semuanya. Bentar. Assalamualaikum semua. Ya, Masya Allah. Oke, kita bisa langsung syahadat ya. Iya Pak. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, siapa Yesus ini menurut saudara? Kenapa? Yesus ini siapa menurut saudara? Yesus ini siapa? ya. Kalau untuk dulu sih Tuhan saya. Sekarang sih bukan. apakah Anda akui bahwa dia hanyalah ciptaan? Iya, saya akui. Yesus adalah Ciptaan. Oke, baik. Ini tak ada paksaan kan untuk meluk agama Islam? Ada, Pak. Ada ya. Tangannya satu tangan, simbol satu Tuhan ya. Ikuti saya ya. Iya, Pak. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi detik ini juga saudara sudah menjadi seorang Muslim, sudah mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah penutup para rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Alif, Ketua Apologet Islam Indonesia, untuk mendoakan antum, dan mohon kiranya semua doa-doa beliau nanti adik ini ucapkan amin. Khusuk. Anda pikirkan bahwa sekarang ini saya sedang disaksikan oleh sang pemilik alam raya ini, sang pemilik alam semesta ini. Saya sedang dilihat, saya sedang didengarkan oleh sang pemilik alam semesta. Amin. Bilang aja gitu ya. Ya, ketika Ustadz kita berdoa, diaminkan aja. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ya, silakan Dinda Alif diambil alih. Assalamualaikum, sahabatku Bang Indra. Barakallahu fikum. Lanjut Dinda, lanjut. Baik, terima kasih Gurunda dan semuanya yang ada di sini. Seperti biasa, kami sebelum berdoa ingin mengetahui lebih jauh dulu sedikit berkaitan dengan orang-orang yang di sekitar saudaraku. Ini manggilnya aku siapa namanya, maaf? Yohanes. Aditya.
Iya Pak, Yohanes. Oke, Yohanes 1 nomor 1. Salah. Ahli Yohanes, saudaraku. Iya, Pak. Begini maksudnya. Apakah dalam keluarga itu baru Anda sendiri yang mualaf? Baru saya dong yang mualaf. Cuma kalau untuk keluarga besar udah ada. Oke. Ayah ibu masih non muslim? Masih Kristen. Masih. Adik kakak? Saya anak tunggal. Oh, baik, Cuma baik. itu yang di kakak cuma kakak angkat. Masuk ke kakak. Oke, baik, nggak apa-apa. Tentu Anda berharap sekali orang tua, ayah dan ibu itu menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan ya? Iya Pak. Oke, baik. Kita berdoa nanti khusus sejenak. Biasa sering kami menggunakan juga terjemahannya agar teman-teman yang belum memahami agar memahami dan tolong nanti diaminkan ya. Dan juga izin para guru semua, Gurunda, Ahli Dewa dan semua di sini host, Pak Indra, kita berdoa sejenak, mohon bantu aminkan dari orang soleh semuanya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah ighfir lana, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ini ya Allah yang begitu banyak dosa ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua karunia dan rahmat juga nikmat yang Engkau curahkan kepada kami semua ya Allah. Jangan sampai kami ini menjadi hamba yang kufur terhadap semua nikmat. Amin. 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 Jaringannya. Bunda, telepon dulu Bang Ali. Ada yang angkat, ada yang telepon. Angkat lah. Sabar Bang ya, beliau kepental jaringan. Dia nih apa? Enggak. Ya udah. Mana Bang Kalib? Coba naikkan dulu Bunda. Belum kelihatan Bang Dalbo. Ustaz Ali belum kelihatan. Oh ini. Isi dulu Bang Dewa atau Gurunda, isi dulu sedikit. Gurunda, diisi dulu. Mic-nya ke-mute Bang Zuma. Gurunda Zuma, mic-nya ke-mute. Iya, Ustaz salibnya belum ada. Belum. Di bawah tadi barusan di Jamba tapi belum bisa naik. Ini udah di Jamba. Udah diundang. Ini noise di tempatnya ini ya, Saudara Adit ya. Iya Bang Zuma. Oke. Enggak ada suara noise. Oh, saya mute dulu. Ustaz salibnya mana? Jaringannya mungkin Bang. Nanti saya telepon coba.
Ya, kita sembari tunggu teman-teman sekalian ya. Doa itu kita serahkan kepada Ustadz kita. Doanya biasanya doa itu lebih diijabah kemudian oleh Allah ketika orang yang memelihara wudhu. Ya, Ustaz Salib itu salah satu sahabat yang sering memelihara wudhu beliau. Sehingga kita tunggu beliau, nanti kalau misalnya beliau betul-betul ada gangguan, ya nanti Bunda Rahma yang pimpin doa. Sabar ya. Mohon Kita tunggu, maaf, nggak apa-apa. Iya. Permisi, Gimana, Dek? mohon maaf. Iya, gimana? Ini ada yang chat Julius ya, betul ya? Iya. Dari Yayasan Apologet Islam ya? Iya, kenapa beliau? Oh iya. So, takutnya yang ngechat orang lain gitu. Ini nanya posisi soalnya. Oke, baik, terima kasih. Ya, itu tim kita. Baik Bang Zuma. Ya, kita kembali lanjutkan doa ya. Silakan Dinda Alif. Oh, Masya Allah, terputus semua jaringan ini. Baik, ganti perangkat. Oke, izin lanjut. Mohon maaf kalau nanti ada pengulangan. Mohon maaf. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, terima kasih atas semua rizki yang Kau berikan kepada kami ya Allah, atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, terutama nikmat yang paling terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam ya Allah. Ya Allah, di antara kami banyak saudara-saudara kami yang sampai detik ini masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ada di antara kami ibu kami atau ayah kami, mereka orang-orang yang kami sayangi, juga adik kakak kami atau semua orang-orang yang sudah baik kepada kami, namun masih dikeraskan hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih tidak mau lidahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, dan mohon diaminkan oleh semua saudara-saudara kami ya Allah. Orang-orang yang kami cintai itu lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan ibu bapak kami, lembutkan adik kakak kami ya Allah, sehingga dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami sangat rindu nanti berkumpul dengan mereka di dalam kehidupan yang abadi di jannah-Mu ya Allah, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan orang kami sayangi. Ya Allah, sembuhkanlah di antara kami sekiranya masih ada yang sakit atau sedang terbaring lemah ya Allah. Berikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa ya Allah, dan mudahkan setiap urusan saudara-saudari kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu yang sudah ada pada diri kami ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau pemberi anugerah terbaik kepada kami semua ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan Engkau ya Allah berikanlah kami generasi keturunan dan pasangan orang-orang yang soleh dan soleha ya Allah. Amin. Jadikanlah mereka penerus pejuang agama-Mu ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada guru-guru kami ya Allah, kepada para pejuang Islam ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah, terutama para panglima kami ya Allah, panglima kami ya Allah, dan guru kami di sini ya Allah, dan seluruh para pejuang Islam ya Allah. Kuatkan pendirian mereka, kokohkan pendirian mereka ya Allah, mudahkan setiap urusan mereka ya Allah. Wansurna alal qaumil kafirin. Berikanlah pertolongan-Mu kepada kami semua dalam mengalahkan huzah-huzah kaum kufar
ya Allah. Wangsurna ala qaumil hasidin, berikan juga kami kekuatan dalam melawan orang-orang hasad ya Allah. Wangsurna ala qaumil munafikin, berikut juga orang-orang yang munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah semua kebaikan di dunia ini juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami bersama dengan orang-orang yang kami sayangi dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ke dalam jannah-Mu bersama-sama di dalam kehidupan surga ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiyiniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mohon maaf kalau tadi ada gangguan teknis sebelum dilanjutkan ke guru-guru kami. Saudaraku, Ayah Yohanes ya. Jangan lupa di momen yang bahagia ini dan di momen yang paling penting ini, sering-sering bermunajat kepada Allah agar dilembutkan hati orang-orang yang dicintai, menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kita bersama di dunia ini paling hitungannya puluhan tahun. Tapi hitungan yang tidak tahu jelas berapa jumlahnya di kehidupan yang abadi, yaitu di surga. Itulah yang kita rindukan, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Banyak berdoa ya. Dan juga jangan lupa sedikit pesan sebelum dilanjut, sesuai dengan perintah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi bertahap, lakukan apa yang menjadi perintah, jalankan apa yang menjadi larangan, jauhi. Itu di dalam Islam. Kalau sudah menjadi seorang muslim ya, bertahap, perintah sholat wajib jalankan, kalau belum sunat segera disunat, dan semua kewajiban apa yang menjadi kebiasaan ketika bertentangan dengan aturan Islam hindari, jauhi. Karena di dalam Islam itu ada aturan, dan aturan itu untuk kebaikan si pemeluknya. Begitu ya. Selebihnya silahkan saya serahkan kepada guru-guru yang lain. Saya izin kembali tutup kamera dulu. Masya Allah. Apa rencananya? Rencananya setelah Islam, rencana yang paling dekat dalam waktu dekat ini apa? Adinda Yohanes. Rencana ke depan. Suaranya noise nggak sih? Noise. Ya, rencana ke depan setelah meluk Islam ini apa kira-kira yang ingin adik ini lakukan dalam waktu dekat gitu? Kalau untuk rencana sih belum tahu ya Pak ya. Iya. Sudah sunat belum? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau saya sarankan sebagai seorang muslim, langkah awal yang adik ini harus lakukan sekarang ini adalah belajar sholat. Iya Pak. Belajar sholat, belajar ngaji, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari upayakan lebih dekat kepada orang-orang yang cinta akan masjid. Jadi belajar di sana. Kalau bisa temukan seorang guru yang bisa membimbing belajar tentang Islam dasar. Ya, karena biasanya orang yang mu'allaf itu kenapa mereka kembali ke agama lama? Ya, karena tidak ada pembimbing gitu. Maka setelah bersyahadat seperti ini, mohon supaya mencari teman atau rekan yang bisa memperkenalkan dengan seorang ustadz untuk mengajarkan Islam. Mungkin saudara Adit nanti akan arahkan ke situ. Iya, nanti Bang Adit yang arahkan. Terkait dengan Masya Allah. Terkait dengan sertifikatnya nanti segera dibuatkan untuk diserahkan kepada saudara Adit untuk diteruskan ke adik Yohanes ini ya. Iya Pak. Oke, mungkin segitu dari saya. Teman-teman yang lain mungkin ada masukan, silakan. Silakan Bandewa. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, De Yohanes sekarang sudah memeluk yang namanya Islam. Ya, masa lalu sudahlah biar di itu ya, nggak usah dipikirkan untuk masa lalu. Yang penting ke depannya itu seperti apa. Karena yang namanya masa lalu itu bisa dikatakan sebagai kertas limbah. Masa kini bisa dibilang itu surat kabar, dan masa depan itu adalah kertas ujian. Maka dari itu, baca dan tulislah dengan hati-hati, sebab jika tidak, hidupmu akan menjadi kertas tisu. Seperti itu. Kalau Dewa sih di sini, doakanlah kepada kedua orang tua ya, kedua orang tua. Mudah-mudahan kedua orang tua De Yohanes itu bisa yang namanya memeluk Islam, dan Dewa doakan kepada semua yang ada di sini semua ya, untuk keselamatan kedua orang tua kita. Karena yang namanya ibu bapak itu tentu kita ingin dipertemukan nanti di surganya Allah. Jika ibu itu adalah ratu tanpa mahkota dan ayah adalah raja tanpa singgasana, semoga Allah hadiahkan istana berupa surga tanpa hisab untuk keduanya. Mungkin itu aja nih Dewa. Makasih banyak. Oke. Habis ini adek ini kan ini mau masuk waktu zuhur tuh. Jadi mandi dulu, niatkan mandi untuk membersihkan seluruh kotoran yang ada pada diri kita, baik itu berupa dosa ya, atau tindakan-tindakan yang pernah kita lakukan. Mandi aja, guyur badannya, niatkan karena Allah. Saya mandi niat karena Allah. Mandi, bersihkan badan, habis itu mulai belajar sholat zuhur, sholat yang dekat dalam waktu dekat ini. Sekarang sudah jam 11, 1 jam lagi kurang lebih ya, sebentar lagi sholat zuhur 4 rakaat gitu ya. Iya Pak. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Mungkin perlu ganti nama mungkin atau gimana? Kalau untuk nama nggak usah deh Pak. Nggak usah ya? Iya. Tambah aja Muhammad Yohanes. Kalau penambahan? Nggak usah deh kalau nama, soalnya dari ibu juga kan. Siap. Iya. Bisa aja namanya pakai versi terjemahan lama, jadi Bang Yahya bukan Yohanes lagi. Yahya, Nabi Yohanes. Yohanes Pembaptis. Yang penting KTP-nya nanti sudah Islam gitu kan? Iya Pak. Jadi kalau bisa teman-teman sekelilingnya nanti manggilnya Yahya, jangan Yohanes lagi. Kalau Yohanes itu kan identik dengan agama lama. Panggil Yahya. Enggak deh, Bang Zuma, soalnya katanya pemberian dari ibunya. Siap. Iya, silakan. Mungkin masih ada yang lain? Aku izin dikit Bang, cuma mau minta tolong doain aja. Kan Bang Aditya ini kan bersih putih ya, kembali fitrah. Insya Allah doanya gampang diijabah. Bang, tolong doain ya, semoga kedua orang tuaku bisa dapat hidayah juga, bisa masuk Islam kayak kita ini. Amin. Doa dengan orang. Nama saya Khadijah Bang, mohon doanya kedua orang tua Khadijah supaya bisa masuk Islam juga. Maksudnya Yohanes yang doain gitu Bu? Iya. Cuma dia minta lu yang doain. Doain aja gitu. Gimana nih? Ya lu doain lah. Nama ibunya siapa tadi Kak? Nama aku Khadijah. Ini doain siapa? Doain orang tuanya Khadijah aja, kedua orang tuanya Khadijah biar bisa masuk Islam gitu. Mungkin kita bantu gini, singkat kalimatnya untuk Kak Khadijah dan juga untuk semua saudaraku yang orang tuanya masih non muslim, terus Kak Khadijah ini semoga dia dilembutkan hatinya dan mau menjadi seorang muslim, karena kami rindu berkumpul bersama mereka di surga gitu. Amin. Gitu. Amin. Makasih Bang, udah diaminin, Masya Allah. Makasih Ustadz Alif. Bom doain nggak Bang Juma, Kang Alif? Bom. Janganlah kalau bom. Siapa Nanti mainan habis. kita? Habis mainan kita nanti Bang, biarin aja.
banget sih itu. Seleb. Bang Julius. Coba terapi. Mau minta apa? Nggak ada apa-apa Banda. Saya hanya berharap kepada Bang Yohanes ya. Nah, kalau nanti sudah menjadi Islam yang kafah, hadirlah bersama-sama kita menegakkan ukhuwah Islamiyah. Seperti itu, saudaraku. Amin, amin. Dan mohon dibawa juga agar doakan Pak Bom Bom kiranya beliau menjadi wanita solehah. Doanya berat banget. Udah bisa turun Bang Zuma? Oke, siap. Makasih ya. Terima kasih banyak. Itu untuk- aja Iya. Pak Yohanes. Ajarkan dia sholat ya. Bang Iya, siapa iya. ini? Nama saya Adit. Baik Bang Adit, ajarkan dia sholat karena sholat itu adalah yang penting, yaitu sholat di dalam Islam ya. Karena yang namanya sholat itu bukan part time, yang namanya sholat itu bukan sometime, apalagi dikatakan no time. Yang namanya sholat harus full time, juga on time. Karena yang namanya mati itu anytime, ya. Baik. Ya. Siap. Saya turun dulu ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandewa Nanti Pak nggak Bom Bom minta didoain. jadi mempelai Didoakan, wanita. Dewa. Enggak. Bom Bom kan jadi mempelai wanita Bang. di surga gimana sih? Dewa Ya, gimana? ada tema baru Bang ini Bang. Ada tema baru, ya kan? Iya. Ini kan Dewa dapat buku. Ternyata buku yang Dewa peroleh ini masuk akal semuanya Bang. Seperti hanya Dewa tadi membawa satu tema, Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Itu menurut Abang hari apa Bang? Haryanto, kalau bukan Haryanto, Hari Mukti, salah satunya itu. Itu di dalam Lukas dikatakan dia akan bangkit di hari ketiga. Ternyata hari Selasa itu Bang. Hari Selasa. Iya. Hari Hari pertama Selasa, Bang. Minggu, Hari hari kedua Selasa. Senin, hari tiga Selasa. Ada Selasa. Silisi. Tadi marah-marah Oten Madara itu. Barusan. Hari ketiga, ya betul juga. Betul. Iya. Kan ayatnya jelas di situ dikatakan, ya kan, bahwa di dalam Lukas Matius 20 nomor 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sementara ia diolok-olok, disesatkan dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Hari pertama itu adalah hari Minggu, hari kedua itu adalah hari Selasa, dan hari kedua Hari Senin, kedua Senin. hari ketiga itu Selasa. Ternyata bangkitnya hari Selasa, Bang. Tadi dia marah-marah bener. Hari ketiga, ya betul juga. Hari ketujuh kan hari ini. Hari ketujuh itu kan hari Sabtu jadinya. Sabtu. Kan? Betul. Iya. Betul juga itu. Kalilai. Ayo saudara Kalilai, naik yuk kita diskusi yuk. Diskusi tentang agama keyakinan kita. Islam diajarkan menyeru, menyampaikan, tablik, syiar. Orang tinggal milih tuh setelah mendengarkan Islam ini. Mau ke Islam atau mau tetap dalam keyakinan kufur atau ingkar terhadap Islam. Begitu juga di Kristen ada amanat agung ketika ada sosok keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya makhluk ini minta seluruh bangsa untuk menjadi muridnya. Jadikanlah. Tapi kami nggak mau. Kami harus bantah. Sebelum jadi muridnya, ya emang dia siapa? Kami harus tahu dia siapa. Emangnya dia siapa? Tuhan bukan. Tidak mungkin Tuhan keluar dari kubur kan gitu. Maka sebelum jadi murid, ya saudara Kristen harus menjelaskan ke kita itu siapa yang keluar dari kubur itu. Manusiakah atau apa gitu. Kalau Tuhan tidak mungkin. Silakan teman-teman. Ya, ini Indah ini siapa nih? Indah agama apa? Kristen? Islam? Islam kakak. Oh Islam. Izin turunin ya Bang ya. Gimana Selalu, kakak? Bang. Ya izin turunin ya Bang ya. Makasih Oke Bang. kakak. Yang Kristen aja ya yang minta naik ya.
berat. Harus kalian ajarkan bagaimana orang Islam bisa kalian ajari untuk menjadi murid makhluk tersebut. Sementara umat Islam tahu Tuhan bukan makhluk, Tuhan bukan manusia, apalagi mayat. Berat. King Garet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dibawa aja sama Iya, buat Bang Bang. Zuma. Selamat siang Siap. selalu dari IKN Iya, Penajam Pasir kasih. Utara. Masya Allah. Nyimak di bawah. Alhamdulillah. Ya, Dewa juga izin pamit ya. Bang Juma, semuanya Dewa izin pamit. Jam 12 ada acara mau terbang ke Jepang, mau ketemu sama Tuan Ajinomoto. Terima kasih kepada Bang Juma. Baik, semuanya. Terima kasih banyak. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Bang Juma. Jangan salahkan Dewa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ketemu Ajinomoto kata dia. Ya, Bungsu. Bungsu nih Oten kayaknya nih. Bungsu. Bungsu mic-nya dibuka dulu. Ya, Kristen selamat pagi. Iya, Kristen. Puji Tuhan, Kristen. Ya, sebentar ya. Silia Kristen atau Islam? Silia, nggak ada respon? Ya, silakan Gurunda diskusi dengan Baik. Saudara Bungsu, agama Anda adalah agama Syiar, agama yang memiliki amanat agung, Bang. Kami juga demikian, kami juga Islam itu agama Syiar. Jadi Islam diperintahkan untuk mengabarkan Islam. Kalau di Kristen diperintahkan untuk menjadikan orang lain menjadi Kristen. Nah, agama Anda adalah agama yang mengusung tentang konsep bertuhan. Begitu juga kami Islam. Di luar Kristen dan di luar Islam ada satu agama yang lebih senior lagi, yaitu agama Yahudi. Saudara Kristen itu biasanya mengarahkan konsep ketuhanannya berdasar terhadap kitab-kitab Yahudi. Kami sebagai Muslim mencoba untuk menganulir itu, dalam arti kata mencoba untuk menerima. Ketika Islam menjadi sasaran untuk dikristenkan, dan Kristen menjadi sasaran untuk diseru mendengarkan kebenaran Islam. Maka yang paling pertama yang harus menjadi titik temu di dua agama Syiar ini, agama penyampai, yaitu konsep Tuhan. Kalau kami di Islam, ada satu ketetapan, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, tapi Khalik. Beliau bukan ciptaan, tidak pernah kemudian menjadi penciptaan, tapi selamanya menjadi pencipta. Ada hal baru dalam episode kehidupan manusia, berputarnya detik sampai tahun, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad, dan seterusnya. Tuhan itu hanya memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkarya, tidak ada kemampuan untuk menjadi Tuhan. Lalu Tuhan selama-lamanya Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah jatuh posisi menjadi ciptaan. Dia tidak serupa dengan apapun. Itu diterangkan di dalam Al-Quran, pencipta langit dan bumi laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan sesuatu. Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan yang diperkenalkan oleh agama senior ini juga tidak serupa dengan makhluk. Nah, yang agak aneh menurut pandangan saya, di Kristen
Karena di Kristen itu menyembah roh. Sedangkan definisi roh itu adalah makhluk halus atau makhluk gaib. Mungkin dari saudara saya bisa menjelaskan hakikat Tuhan di dalam agama Kristen. Kalau di Islam hakikat Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Di Yahudi hakikat Tuhan tidak sama seperti makhluk. Di Kristen ini yang saya belum nangkap secara sentralisasi atau finalnya atau finish daripada konsep hakikat Tuhan dalam Kristen itu apa. Mungkin saudara bisa menjelaskan ke kami hakikat di dalam ketuhanan, di dalam konsep Tuhan sebagai pencipta, sebagai penguasa, itu apa di dalam agama Kristen? Silakan. Oke. Sudah memaparkan tentang ketuhanan di dalam agama Islam ya. Ya, tadi saya mendengarkan Bang Suma bahwasanya belum mengetahui tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Ya, begitupun juga saya sebaliknya Bang Suma ya. Sebagai orang Kristen, saya juga belum tahu tentang konsep ketuhanan di dalam Islam. Karena ketika kita berada di dalam satuan ajaran ya, berarti kita betul-betul mengenal ya tentang ajaran kita itu seperti apa. Dan tidak mungkin kita bisa mengenal ajaran orang lain kan seperti begitu. Jadi kalau saya mau menceritakan tentang konsep ketuhanan, ketika kita sama-sama mengetahui bahwa Tuhan itu nyata ya. Ya, kita mengetahui bahwa Tuhan itu nyata, bagaimana cara kita mengetahui dan bagaimana cara Tuhan membuktikan bahwasannya dia itu nyata seperti apa. Ya, jadi kalau di dalam konsep kekristenan ya, kenyataan Tuhan itu bisa dibuktikan Bang Suma. Kenapa saya katakan bisa dibuktikan? Iya, dia datang ke dalam dunia ini ya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan dirinya bahwasanya saat ini benar-benar ada dan nyata. Dia datang ke dunia ini memperlihatkan kekuasaannya. Melalui siapa? Melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia. Itulah kenyataan Tuhan kami yang tidak kelihatan itu. Nah, untuk mengetahui dia nyata dan memperkenalkan bahwa saat ini nyata, sementara kita manusia tidak dapat menjangkau yang namanya Tuhan, dia yang dapat menjangkau manusia melalui firman-Nya. Jadi dari firman-Nya itulah kita bisa mengenal Tuhan itu bahwasanya ada ya, dalam kenyataannya. Jadi mungkin begitu Bang Sumaya kalau tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu bahwasanya Tuhan kami itu nyata karena segala buktinya dia nyatakan di dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini, itulah membuktikan bahwasanya dia itu nyata adanya. Ya, saya tidak tahu ya kalau konsep ketuhanan di dalam Islam itu seperti apa, kenyataannya seperti apa. Karena ketika Bang Suma tadi mengatakan goib, ya kan yang goib juga banyak Bang Suma. Angin juga goib, hantu juga goib. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga goib, ya bagaimana cara kita bisa membedakan antara angin dengan Tuhan dengan hantu, karena ini kan sama-sama goib, tidak nyata, tidak nampak, tidak dapat diindra oleh kita manusia. Jadi mungkin begitu Bang Suma yang saya mau pahami sedikit dari konsep ketuhanan di dalam Islam itu, kenyataannya itu seperti apa, pembuktiannya itu seperti apa. Mungkin begitu kira-kira Bang Suma. Izin dulu Gurunda. Silakan lanjut Gurunda. Saya izin sebentar ya. Saya mau sholat dulu. Lanjut dulu Gurunda. Iya, jadi saudara, ketika Anda mengatakan Tuhan itu gaib, hantu juga gaib, dan Anda mengatakan Tuhan Anda itu nyata karena dia pernah menjadi bayi, maka saya pun meminjam kalimat itu. Saya juga bingung membedakan antara Tuhan Anda dengan bayi monyet. Karena monyet juga bisa jadi bayi. Monyet juga bisa jadi monyet dewasa dan seterusnya. Tuhan Anda bisa mati, monyet juga bisa mati. Artinya Tuhan Anda itu identik dengan monyet kalau itu yang Anda jadikan sebagai landasan pijakan. Tapi saya tidak ingin ada celaan, ada hinaan di sini. Saya hanya ingin membangun kerangka berpikir kita sebagai orang beragama.
ketika pencipta langit dan bumi itu ingin dikenal, maka kaidah di dalam Islam ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, Al-Quran membimbing, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kata Al-Quran, bagi orang yang menggunakan akal, dengan melihat alam semesta ini, mereka sudah sadar Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha kuasa, dan dia tidak tersentuh oleh dimensi waktu dan ruang. Karena dia bukan makhluk, maka tidak bisa kemudian manusia itu melihat langsung Tuhan itu kayak mana. Tuhan itu ada, tapi manusia tidak mampu mewujudkan Tuhan itu seperti apa bentuknya, Tuhan itu seperti apa keadaannya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah dimensi khalik, sementara kita berada pada tataran makhluk. Segala sesuatu yang bisa diindra itu bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Tuhan saya ada, apa buktinya? Dia pernah jadi bayi, itu sudah gugur, itu bukan Tuhan itu. Itu makhluk jatuhnya. Itu manusia jatuhnya. Berarti dia berada pada ufuk yang berbeda dengan pencipta. Sedangkan Al-Quran menarasikan, pencipta menitipkan akal. Fungsinya apa akal itu? Untuk sampai kepada keberadaan hakikat pencipta langit dan bumi. Maka Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq. Aku tunjukkan keberadaanku dengan memperlihatkan alam semesta ini. Tanda-tanda kebesaranku aku perlihatkan di segenap penjuru. Di segenap penjuru. Jadi Islam mengenal Tuhan itu ada karena melihat alam semesta. Terciptanya siang dan malam. Itu tak mungkin. Ciptaan manusia. Tak mungkin. Kita lihat bagaimana padi bertumbuh menjadi sampai panen. Itu berarti ada yang mengatur itu semua. Maka Al-Quran menarasikan bagi mereka yang punya akal. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bahkan ketika kita berbicara mengenai anfusihim, pada diri kita manusia, kita sudah tahu Tuhan itu ada. Contoh, ada nggak manusia yang mampu melihat tulang ekornya di belakang nih? Padahal siang hari, 24 jam kita bersama dengan diri kita sendiri. Bisa nggak kita lihat belakang kita ini? Nggak bisa. Urat yang ada di sini, apa pernah kita bedah? Dan kita lihat bagaimana aliran darah itu kemudian mengalir dalam tubuh? Nggak pernah. Lalu siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang disebut Tuhan, pencipta alam semesta. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Itu kata Quran. Jadi kalau di Islam Tuhan itu ada, tidak dikatakan nanti ada kalau dia sudah turun ke bumi menjadi manusia. Itu pagan. Jadi seibarat orang yang berakal ketika dia melihat sebuah wadah, kemudian di situ ada jejak binatang. Ada jejak binatang. Taruhlah misalnya di situ ada jejak harimau. Orang yang sehat akal akan mengatakan harimau itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Orang yang berakal sehat akan tahu pencipta langit dan bumi itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Mana jejaknya? Alam semesta ini, tubuh kita ini jejaknya. Maka Islam tidak kemudian memediasikan Tuhan. Tidak membuat karikatur Tuhan. Membuat seperti Kristen, mohon maaf. Ada patung Tuhannya, ada gambar Tuhannya, ada foto Tuhannya. Kenapa? Karena itu tatarannya jatuh kepada paganisme. Sebelum Tuhan Anda nuzul menjadi bayi, bolehkah saya katakan Kristen tak bertuhan? Karena Kristen belum mampu melihat Tuhannya. Nanti dikatakan Kristen itu bertuhan setelah Tuhannya dikandung oleh seorang manusia dan keluar melalui rahim. Sebelumnya Tuhannya Kristen tak ada. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa, bingung dia mana Tuhannya, mana Tuhannya. Berarti Kristen ini adalah orang yang tadinya tidak bertuhan, lalu dihadiahkan Tuhan oleh orang Roma, orang Yahudi. Maka data yang ada dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Nah, jadi saudara, dalam Islam itu pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Bagaimana umat Islam itu kemudian bersaksi Tuhan itu ada? Karena melihat alam semesta. Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 53 menjelaskan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku memperlihatkan keadaanku, aku memperlihatkan keberadaanku. Terkait Yesus,
sedikit terkait Yesus. Dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen. Yesus mengatakan di dalam pengakuannya Yohanes 5 nomor 36. Segala sesuatu yang ia kerjakan justru membuktikan kalau dia itu adalah utusan manusia. Dan Yesus itu manusia sehingga dia bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan bukti Tuhan kami ada karena dia pernah, berarti Tuhan kami ada karena dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa diciptakan oleh Allah melalui perantaraan seorang wanita bernama Maryam. Lalu kemudian ketika dia bayi dia mengatakan inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Berarti kedudukan Tuhan kita itu sangat-sangat jauh. Tuhan saya yang telah menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Sedangkan Tuhan Anda adalah Tuhan yang lahir menjadi manusia. Berarti posisi Tuhan kita itu sangat jauh. Artinya dengan bahasa sederhana, Tuhan sayalah yang menciptakan Tuhan Anda. Sekira gitu, demikian. Oke. Jadi ini ada beberapa narasi ya dari Bang Suma ya yang saya mau tanggapi. Tadi kan kita sudah memaparkan ya tentang ketuhanan di dalam konsep Islam dengan di dalam konsep kekristenan. Ya sangat masuk di akal ya ketika orang Islam menanggapi Tuhan orang Kristen itu tidak masuk di akal, dan itu saya rasa hal yang wajar. Dan begitu pun juga sebaliknya ketika kami juga orang Kristen itu menanggapi bahwa Tuhannya orang Islam itu tidak masuk di akal karena tidak nampak kenyataannya ya, dan itu juga masuk di akal ya, karena ini adalah salah satu ajaran yang berbeda ya. Jadi saya mau menanggapi sedikit dari ucapan Bang Suma, karena manusia ini kan diciptakan dari Tuhan. Ya, yang saya mau tahu di dalam ajaran agama Islam ini Bang, karena mohon maaf ya, saya masuk ke dalam Islam sedikit karena saya juga pengen tahu konsep penciptaan manusia di dalam agama Islam itu seperti apa Bang, dan manusia itu diciptakan dari mana Bang? Oke. Jadi di dalam Al-Quranul Karim manusia itu dicipta dari segumpal darah. Ada juga ayat yang mengatakan manusia diciptakan dari tanah. Jadi itu proses penciptaan. Contoh misalnya ketika manusia dikatakan dia berasal dari tanah, maka yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang semuanya berasal dari tanah. Semua yang kita makan itu berasal dari tanah. Jadi manusia itu tercipta dari saripati makanan yang mereka makan. Contoh misalnya saya makan, makanan saya menjadi sperma. Sperma saya menjadi cikal bakal anak saya. Jadi Al-Quran itu tidak keliru di situ. Jadi sperma yang dipancarkan kemudian menjadi janin, embrio, lalu kemudian dibungkus oleh daging, lalu tulang, lalu kulit, lalu ditiupkan roh. Maka jadilah manusia. Itu dalam Islam. Nah, sedangkan kalau dalam Kristen, mohon maaf nih, dalam kitab Ayub, manusia itu dipancarkan seperti susu, lalu dikentalkan seperti keju. Ini bahaya ini. Kalau manusia dicipta seperti susu, lalu kemudian mengeras seperti keju, berarti manusia keluar itu tidak elastis. Manusia keluar seperti keju, selayaknya keju itu gimana? Keras. Dia akan berbentuk seperti wadah yang membentuknya. Saya rasa itu keliru besar. Nah, kembali ke tema kita. Berbicara mengenai hakikat Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan saya itu tidak ada, ya saya ada yang menarik di dalam kitab saudara, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat dia, dan memang dia tidak akan pernah bisa dilihat oleh manusia. Baginya lah hidup yang kekal dan kuasa yang tak terhampiri. Amin. Nah, kalau saya tanya ini siapa? Ujung-ujungnya ternyata adalah Tuhan. Berarti lebih benar konsep Islam kalau berdasarkan itu. Ternyata tak terhampiri, tak bisa dilihat manusia, maha kuasa dan seterusnya. Sedangkan Tuhan Anda Yesus bukan hanya dihampiri, bahkan dibunuh oleh manusia. Berarti gugur oleh Bible itu sendiri. Nah, kita kembali kepada mengerucutkan materi kita supaya jangan melebar. Kalau dalam konsep agama kami, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk, titik.
Maka dia bukan roh. Dia bukan air, dia bukan tanah. Dia bukan daging. Dia bukan angin. Karena tidak serupa makhluk. Dia berada pada entitas ahad, absolut, yang tunggal, tidak tersentuh. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang mempersamainya, tidak ada yang setara dengannya. Nah, berarti konsep ini sebagai hadiah terakhir bagi kami umat Islam, bahwasanya Tuhan yang kami sembah itu bukan makhluk. Tuhan yang kami sembah tidak serupa dengan makhluk. Tuhan yang kami sembah tidak setara dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan kalau berbicara mengenai hakikat Tuhan dalam Kristen, Tuhannya Kristen adalah roh. Itu dalilnya tuh dalam Yohanes 4 nomor 24. Tuhan Kristen adalah roh, maka Kristen harus menyembahnya di dalam roh. Boleh dong saya bertanya, kalau Tuhan Anda hakikatnya roh, iblis hakikatnya apa? Itu pertanyaan Bang, silakan. Ya, ketika Bang Suma bertanya tentang iblis, ya iblis itu kan malaikat ya, malaikat yang memberontak. Jadi Tuhan kami itu tidak pernah menciptakan yang namanya iblis, Bang Suma. Jadi malaikat itulah yang memberontak sehingga dia menjadi iblis. Jadi ketika Bang Suma juga tadi mengatakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya, sementara dengan narasi-narasi Abang Suma juga tadi mengatakan bahwasanya berbicara tentang goib, kan yang goib itu banyak, Bang Suma. Kalau dia tidak nampak berarti goib. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak nampak berarti dia juga goib dong. Nah, apa bedanya dengan iblis ketika Bang Suma membawa nama iblis, sedangkan iblis juga Bang Suma mempercayai goib? Ketika Abang Suma tidak menyamakan, tentu bedanya apa, Bang Suma? Iblis kan goib, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kan goib. Bang, ditanya oleh Bang Suma, iblis itu hakikatnya apa? Itu pertanyaan Bang Suma, Bang. Ya, saya sudah menjawab tadi bahwasanya iblis itu, Tuhan itu tidak pernah menciptakan yang namanya iblis. Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan iblis. Yohanes 1 nomor 3, Tuhan menciptakan iblis. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iblis dijadikan oleh dia. Jadi Anda jangan mengatakan tidak diciptakan. Kejadian 3 nomor 15, Tuhan yang menciptakan permusuhan. Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan iblis. Gak boleh Anda mengatakan tidak. Karena segala sesuatu di luar Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Jangan Anda mendudukkan, sabar. Jangan saudara sabar. Jangan mendudukkan sesuatu yang setara dengan Tuhan. Iblis itu ciptaan Tuhan. Jangan pakai Quran, pakai kitab Anda sendiri. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Segala sesuatu. Termasuk iblis berarti. Yesaya 45 nomor 7, iblis diciptakan. Akulah yang menciptakan segala sesuatunya itu, Evil. Apa di situ? Ra dalam bahasa Ibrani adalah si jahat. Si jahat dicipta. Kemudian Yohanes 1 nomor 3 itu jelas itu tertuang di sana. Yesaya 55, Yohanes 1, Yesaya 55 nomor 11 juga demikian adanya. Jadi iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Makanya dia tatarannya di bawah, rendah iblis itu. Kalau Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti ada dua yang tidak dicipta. Tuhan dan iblis. Anda sedang menyetarakan Tuhan dengan iblis. Na'udzubillah. Nah, sekarang yang saya pertanyakan adalah hakikat Tuhan Anda. Apa hakikat Tuhan saudara? Kalau hakikat Tuhan saya, dia adalah Khalik. Tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa. Ini berbicara mengenai hakikat. Bukan berbicara mengenai keadaan. Bukan berbicara mengenai keadaan. Tapi hakikat. Kalau Anda mengatakan iblis itu goib, kita tidak berbicara mengenai dimensi. Kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat Tuhan saya tidak serupa dengan apapun. Tuh, sedangkan Tuhan Anda serupa dengan iblis. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh. Iblis itu adalah roh. Sama kan? Sama.
Silakan Anda jelaskan ke kami, silakan. Oke, itu kan pemahaman Bang Suma ya tentang kekristenan bahwanya sama. Dan begitu pun juga saya sebaliknya Bang Suma ya. Ketika Bang Suma mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama ya dengan makhluk atau tidak sama dengan apapun ya. Ya, ketika Abang Suma menarasikan hal demikian, apakah Abang Suma bisa membuktikan kalau iblis itu wujudnya seperti apa dan hantu itu wujudnya seperti apa? Kan kita tidak pernah lihat tuh. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah melihatnya. Nah, ketika iblis juga tidak kita pernah melihatnya, Tuhan juga Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah juga melihatnya, lalu bagaimana cara kita membedakan? Sama-sama gaib nih. Kita berbicara mengenai ini Bang, berbicara mengenai hakikat Bang, bukan berbicara mengenai entitas, Iya, bukan saya berbicara hanya mengenai mengikuti narasi Bang Suma karena tadi kan Karena Bang Suma kalau mengutarakan saudara kalau Tuhannya sabar. Saudara dulu, Bang. saudara kalau Anda mengatakan bahwasanya itu yang menjadi acuan pembeda Tuhan dengan makhluk, berarti boleh dong saya mengatakan bahwa Tuhan Anda selevel dengan EE. Maaf nih, kalau Anda menjadikan itu sebagai acuan. Ini kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat. Bedakan bicara hakikat. Ya, justru itu kita berbicara mengenai hakikat. Kita saudara. berbicara itu tingkatkan kedewasaan. Begini loh Bang Suma. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, kita tingkatkan kedewasaan kita. Iya. Janganlah kita jangan kita alihkan ke masa Tuhan. Anda mengatakan tadi Tuhan Anda tidak terlihat, maka hantu juga tidak terlihat. Kalau begitu Tuhan Anda terlihat, juga terlihat. Sama kan? Ini makanya saudara, makanya saya mengajak Anda untuk berbicara mengenai hakikat Tuhan. Oke? Hakikat Tuhan saya itu tidak serupa dengan apapun. Malaikat itu makhluk roh. Setan makhluk roh. Hantu makhluk roh. Serupa. Bukan Tuhan saya. Tuhan saya tidak serupa dengan apapun. Oke, kalau begitu saya bisa bertanya, ketika narasi Bang Suma seperti itu bisa saya pertanyakan ini. Ya, saya bertanya kepada saudara, hakikat Tuhan Anda dengan hakikat iblis itu bedanya apa? Ini bicara hakikat loh ya. Bukan berbicara mengenai dimensi atau berbicara mengenai entitas. Ini bicara hakikat. Silakan. Kami bisa membedakan Bang Suma. Pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan iblis itu sudah kita bisa mengetahui dari pekerjaan iblis. Bukan mengenai pekerjaan, saudara. Kita berbicara mengenai hakikat. Waduh, kan ini berbicara tentang perbedaannya, Bang Suma. Bukan, berbicara mengenai hakikat. Sekali lagi. Bukan berbicara mengenai pekerjaan. Anda tahu siapa yang melakukan permusuhan, menciptakan permusuhan? Bukankah permusuhan itu adalah sesuatu yang jahat? Ingat, Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Ingat, permusuhan itu pekerjaan yang buruk. Apakah Anda ingin mengatakan adalah Tuhan yang melakukan permusuhan itu adalah iblis? Tidak kan? Karena itulah mari kita membahas tentang hakikat. Silakan. Ya, jadi begini Bang Suma ya. Mungkin teman-teman yang lain mau menggantikan saya karena begini loh Bang Suma. Nanti juga saya mau terlalu masuk ke dalam Islam juga. Nanti ujung-ujungnya kita saling hujat menghujat. Karena kalau Bang Suma begini Bang Suma. Begini Bang Suma, ketika Bang Suma membawa narasi-narasi seperti ini, Anda tidak bisa menyangkal juga Bang Suma kalau di dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang menolak sifat Allah itu sendiri Bang Suma. Di dalam Al-Quran, ketika Bang Suma mau mengarah ke sana, nanti kita jadi hujat menghujat karena saya juga saudara, data-data di dalam sekali lagi saya katakan. Sabar, Bang kita Suma. berbicara mengenai hakikat, bukan berbicara mengenai pekerjaan. Kan berbicara terlalu jauh Bang Suma. Seakan-akan hakikat doang Bang. Bicara hakikat doang. Kita gantian dulu Bang. Anda berbicara tentang hakikat, tapi narasi Anda itu melebar kemana-mana. Jadi inilah saya katakan, ketika saya mau meroringkan juga di dalam Al-Quran Bang, di dalam Al-Quran itu Bang, banyak juga sifat-sifat Allah itu yang tidak seperti diceritakan di dalam Al-Quran itu sendiri Bang. Oh, berarti Anda sudah paham Al-Quran. Silakan. Bang,
Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang kita ketahui bersama bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, tidak ada alasan dong. Ini kita berbicara mengenai sifat atau berbicara mengenai orang lain. Ini sifat Tuhannya Nabi Musa itu, Bang. Tuhannya Nabi Jikalau Musa itu Allah jauh lebih Subhanahu wa kejam. Iya kan? bahkan kejamnya dia Tuhannya. Iya, mungkin ada teman-teman Kristen yang Iya, silakan. Iya. Sorry ya, Bang ya. Iya. Kalau Bang Suma mau ini dulu Bang, melebar ucapkan sekali, dulu Bang. Ampun Bang Suma, baru turun. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa saya mengucapkan ampun, tidak apa-apa. Apa salahnya? Ampun Bang Suma. Ya. Kita tidak boleh meninggikan diri, Bro. Saya itu tidak pernah meninggikan bilang diri. aja ampun Bang Suma. Iya, dalam ampun maksudnya ampun bagaimana? Ya, artinya tidak mampu menjabarkan itu hakikat. Ya, kita kan sudah berbicara tadi, Bang. Ya silakan, itu yang dari tadi dipertanyakan oleh Bang Suma. Iya, tapi kan Bang Suma narasinya kan ya minta ini aja, ampun Bang Suma. Selesai, baru turun, selesai. Dia kemana-mana kan, dia sudah berbicara tentang hal-hal yang tidak wajar itu keluar semua. Jadi begini loh maksud saya, saudara-saudaraku ya. Anda menyamakan Tuhan kami iblis dibantu oleh Bang Suma, kami nggak pernah marah Pak. Kami bantah dengan ilmu. Iya, saya juga sudah membantahnya tadi. Ya silakan bantah coba hakikat Tuhan, hakikat Tuhanmu dengan iblis bagaimana? Silakan. Dengerin dulu, host Dalbo. Tadi kan Bang Suma mengatakan apa bedanya Tuhanmu dengan iblis. Dia kan bertanya begitu sama saya nih. Saya juga bertanya hal yang sama. Nah, apa bedanya juga Tuhannya Bang Suma dengan iblis? Kan ini pertanyaan yang sama. Kenapa ada muncul pertanyaan saya demikian? Karena ada hal yang mendasar di situ. Allah Subhanahu wa taala kan tidak kelihatan tuh. Bang Suma tadi kan Iblis sudah juga jabarkan. Beliau sudah jabarkan bahwa Tuhannya Kristen ini adalah roh. Sedangkan iblis juga dengan roh. Lalu apa bedanya? Gitu loh. Bicara hakikat, Bang. Bukan berbicara karena tidak terlihat, tapi bicara hakikat. Tapi memang ini adalah buah pikiran untuk saudara saya Kristen dimanapun berada. Berbicara mengenai hakikat Tuhan, Kristen itu memang penyembah roh. Bahkan menurut penglihatan penulis kitab Wahyu dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ lebih seram lagi. Karena Tuhannya Kristen digambarkan seperti binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah itu satu penghinaan? Tidak. Itu memang seperti itu adanya. Maka adalah hal berat ketika kita bertanya kepada saudara Kristen tentang hakikat Tuhan. Karena Tuhan bagi Kristen itu roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Roh itu adalah ciptaan. Berarti dengan kata lain, Kristen ini menyembah ciptaan Tuhan. Kenapa saya katakan Kristen menyembah ciptaan Tuhan? Karena roh itu ciptaan Tuhan. Seperti itu, saudara. Ketika berbicara mengenai hakikat, berarti keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya iblis itu apa? Roh. Hakikat Tuhan Anda adalah roh. Berbicara mengenai pembeda, roh jahat, roh baik, oh tidak bisa. Bukan itu. Dia baik, dia jahat, itu takaran kita. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan juga memberikan satu indikasi bahwa dia itu boleh dikatakan jahat. Kalau kita menarasikan dengan pandangan manusiawi kita. Contoh misalnya di dalam Yehezkiel 14 nomor 9, bagaimana di sana diceritakan Tuhan menipu nabi-nabi. Jahat kan? Jahat. Apakah boleh dikatakan iblis? Oh, tidak. Tuhan itu makanya dia di atas segala-galanya. Tuhan berkuasa kemudian membuat orang itu menjadi jahat, orang itu menjadi baik, orang itu menjadi sesat, menjadi penyesat dan seterusnya. Tuhan Maha Kuasa. Tak ada yang bisa membendungi itu. Nah, ini yang jadi masalah di sini adalah saudaraku Kristen, ketika hakikat Tuhannya roh dan iblis juga hakikatnya adalah roh. Beratnya itu di situ. Maka saya kembali sebagai Muslim kepada Al-Quran bahwa sesungguhnya mereka adalah Anda dapat dalil di mana itu Bang Suma? Apa itu, Bang?
dalilnya di mana bang itu bahwasanya iblis itu adalah roh. Kan Anda menyamakan nih Tuhan kami dengan iblis. Iya. Jadi Anda menurut kan menyamakan. Iya. Coba Anda Itu baca di dalilnya dalam di mana bang tertulis? Coba Anda baca di dalam Matius 4 nomor 1, Anda baca Lukas 4, Anda baca kemudian 1 Yohanes 4 nomor 1 dan seterusnya. Iblis itu identik dengan roh jahat. Jadi iblis itu roh. Tidak bisa tidak. Mau lari kemanapun Begini iblis bang, itu jika roh. Anda lebih tahu bang Suma, coba Anda paparkan dan tunjukkan dalil-dalilnya bang. Tadi sudah saya tunjukkan, kurang apa lagi? Karena tadi kan saya sudah menyanggah. Kami bisa membedakan. Kami bisa membedakan itu dengan melalui apa? Melalui pekerjaan-pekerjaan. Sudah Sekarang kelihatan coba. yang mana buah-buah iblis, Coba, yang mana buah-buah roh. Itu dari pekerjaannya bang sudah kita bisa tahu membedakan. Yang pertanyaan saya tadi, kalau di dalam Islam itu cara membedakannya seperti apa? Kalau kami kan Tuhan jelas. beda, iblis beda. Jelas beda dong. Iblis makhluk roh, makhluk ciptaan. Pencipta langit dan bumi bukan ciptaan. Beda. Sudah beda di situ. Sedangkan kalau Anda melihat untuk mengatakan kami melihat dari perbuatan-perbuatannya. Lihat Yehezkiel 14 nomor 9. Tuhan kemudian menaruh, Tuhan menipu nabi-nabi, menaruh kemudian roh-roh tipu daya dalam mulut para nabi. Kemudian 1 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai 23, Tuhan mengirim roh penipu dan dalam mulut nabi-nabi. Itu jahat kan? Jahat itu. Kalau itu yang Anda jadikan pembeda, ya benarlah. Karena Tuhan juga mencerminkan perbuatan jahat. 1 Raja-Raja bab 22, nomor 22, nomor 23, Tuhan mengutus iblis kemudian untuk ditaruh di mulut nabi-nabi. Sehingga mulut nabi-nabi ini penuh dengan tipu daya. Jadi bukan pekerjaan yang menjadi acuan, tapi hakikat. Hakikat itu keadaan yang sebenar-benarnya. Kalau roh itu iblis, roh. Kita juga manusia adalah roh. Kita ini manusia makhluk roh yang dibungkus oleh biologis. Tapi roh yang Anda pahami dalam konsep beragama, ya Tuhan Anda yang roh. Iblis juga roh. Manusia juga makhluk roh. Lalu kenapa Tuhan Anda sehakikat dengan ciptaan? Sementara di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta alam semesta tidak serupa dengan makhluk. Hebat kan? Sedangkan saudara, Tuhannya serupa dengan, maaf sekali lagi, serupa dengan iblis yang adalah roh. Di mana dalilnya bang bahwa Tuhan itu serupa dengan roh? Anda hanya menarasikan Yohanes 4:24. Di mana tertulis di situ serupa dengan iblis? Hakikat yang saya tanya ini hakikat. Jangan begini Bang Suma, Anda jangan framing kemana-mana. Kalau narasi kok Anda jadi saya seperti framing? itu, dengarin Bang Suma. Kalau Anda memframing, ya jelas Anda memframing karena itu tidak ada ayat yang berbunyi seperti itu bahwasanya Tuhan Sekarang, itu hakikat dengan iblis, tidak ada. Bukan, memang tidak ada, memang tidak ada. Justru, saudara, justru saya yang menunjukkan. Bang Suma gimana saudara sih? Coba Bang, kita bergantian. Tadi Anda mengatakan sehakikat. Lantas Abang lagi mengatakan memang tidak ada tertulis, berarti itu Anda sudah mengakui kalau Anda itu framing karena memang tidak ada tertulis seperti itu. Jadi jangan salahkan saya juga Bang. Jadi jangan salahkan saya juga ketika saya menyamakan Allah Anda dengan iblis. Kenapa? Kan ada dasar-dasarnya juga. Kan Abang semua belum menjawab. Allah tidak kelihatan nih, iblis tidak kelihatan. Ada kesamaan tidak Bang di situ? Kelihatan, Yesus kelihatan. Berarti ada kesamaan juga gitu. Jangan dari ke Yesus, Ini berbicara mengenai hakikat. Nah ini kan pertanyaan saya. Oke, saya jawab. Allah Subhanahu Wa Taala tidak kelihatan. Iblis tidak kelihatan, sama tidak itu? Saya jawab. Monyet kelihatan, Anda kelihatan. Sama nggak Anda dengan monyet? Kan gitu ya. Padahal di awal itu tadi saya sudah menjelaskan.
Ini berbicara mengenai hakikat. Oke? Ini berbicara mengenai hakikat. Ini berbicara mengenai hakikat. Kayaknya Anda nggak ngerti hakikat, itu masalahnya. Bu, gimana sih Bang Suma ini? Hakikat itu apa? Saya kan sudah menanggapi Bang Suma Hakikat izin, itu Bang Suma. apa? Hakikat itu Saya apa? kan sudah menanggapi Hakikat itu tuduhan apa? itu. Hakikat itu apa? Ya hakikat itu seperti esensi. Esensi berarti keadaan yang sesungguhnya, kan gitu ya. Iya, saya paham itu. Cuma saya tidak mau melebar lalu di situ, Bang narasi, Suma. lalu Saya narasi hanya Anda. menanggapi. Dengarin dulu Bang Suma dong. Kita gantian. Kok gantian? Ini waktu saya Kau yang bicara banyak kok ngomong gantian. itu, kau yang banyak ngomong. Gantian Siapa katanya. yang dari tadi khotbah siapa? Saya kan hanya menanggapi loh. Gimana sih? Begini Bahwasanya aja Bang Suma saudara, ini begini. framing Anda kan alkitab kami. Anda kan tadi sudah Anda kan membantah saya. Saya katakan ini berbicara hakikat. Kitabnya Yahudi sudah menjelaskan 2 Samuel 7:22. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Yohanes 4:24, Tuhan Anda roh. Sudah digariskan. Tuhannya Yahudi tidak serupa roh. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhannya Yahudi tidak serupa roh. Tuhannya Kristen serupa roh. Yohanes 4:24. Iblis juga roh. Matius 1 nomor 1. Matius 4 nomor 1. 1 Yohanes 4 nomor 1. Oke? Iblis itu roh. Oke? Di dalam kitabnya Ulangan 32 nomor 35. 1 Raja-Raja 22 23. Iblis itu roh. Tuhan Anda roh. Saya minta Anda menjelaskan hakikat Tuhan Anda. Anda tak sanggup. Sekarang Anda yang menuduh saya. Saya melakukan framing. Anda minta data Tuhan bukan roh, saya kasih data. Anda minta data iblis itu roh, saya kasih data. Saya bertanya tentang hakikat Tuhan saudara. Tapi Anda tidak sanggup. Malah Anda minta Kristen yang lain. Anda minta Kristen lain naik ke sini kan? Untuk membantah bahwa Tuhan Anda roh, iblis juga roh. Hakikatnya sama kan? Nah ketika Anda membalikkan ke Islam, Tuhan Anda tak terlihat, iblis tak terlihat. Itu berbicara hakikat atau bukan? Yang kita bahas ini bicara hakikat. Kalau Anda melemparkan subhat, Tuhan saya tidak terlihat, iblis tidak terlihat, hingga sama. Saya mengatakan, terlihat, Yesus terlihat. Sama berarti dengan Tuhan Anda, Tapi bukan begitu caranya. Karena kita sedang berbicara tentang hakikat, esensi, keberadaan yang sesungguhnya. Maka saya simpulkan, karena Anda tidak bisa memberikan fakta real, kalau hakikat Tuhan Anda roh, hakikat iblis juga roh, adalah 2 dimensi yang berbeda. Faktanya hakikatnya sama. Oke? Nah, kecuali saudara saya ada bantahan. Enggak Bang Suma, Tuhan kami hakikatnya ini. Dalil. Hancurkan Yohanes 4:24. Dia mengatakan Tuhan Anda roh. Hancurkan kitab Yahudi yang mengatakan iblis itu roh. Selesai bukan? Tapi sayangnya itu Anda nggak sanggup. Kesimpulan terakhir, ya Anda menyembah hakikat yang sama dengan titik-titik S. Silakan. Oke, tadi kan saya sudah mengatakan Bang Sumaya, kami memang mempercayai bahwa Tuhan kami itu roh. Oleh sebab itu kami menyembah dalam roh, dalam kebenaran. Kami mempercayai itu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya iblis itu diciptakan dari roh, itu tertulis di mana? Kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda sehakikat dengan roh, itu tertulis di mana? Inilah yang saya katakan framing Bang Suma. Iya, sesuatu yang tidak ada tertulis, kok berani-beraninya Anda mengatakan seperti itu, bahwasanya Tuhan kami sehakikat dengan iblis. Makanya muncul pertanyaan saya yang serupa mengenai Tuhan Anda dengan iblis. Dan itu juga Anda belum menjawab loh. Ketika saya mengatakan di mana perbedaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan, iblis dan hantu juga tidak kelihatan, perbedaannya di mana? Itu sama atau tidak? Kan sama-sama tidak kelihatan nih. Bagaimana
kita bisa mengenalinya bahwa itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Tuyul ini jangan ditanya di-mute apa, dong. jawabnya Sedangkan itu apa? sama dengan dia. Bukan di mute. Bukan di mute. Iya begini loh Fokus soalnya, ada pertanyaan Bang Suma. framing-framing. Saya tangkap pertanyaan Bang Suma dan saya sudah mengakui itu bahwasanya memang kami itu menyembah dalam roh dan kebenaran karena Tuhan kami itu roh. Tetapi Bang Suma iblis hakikatnya memframing apa? bahwasanya sabar dulu Bang. Ini saya bertanya. Saya bertanya, iblis hakikatnya apa? Lebar. Anda bertanya terus sementara Saya bertanya, pertanyaan Bang. saya Saya bertanya. cuma satu, Anda Iblis belum hakikatnya jawab. apa? Silakan. Dengarin Bang Suma, Anda kok di mute sih, giliran saya ngomong kok di mute, gimana sih kalian ini? Karena nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Saya sudah mengatakan Coba dengarkan dulu pertanyaannya Banyuma. Coba tanya satu pertanyaan. Iya, silakan. Ya. Kok Tuhan tidak ada Anda- ilmu kau? Kok tidak ada- Tuhan Anda roh. Saya bertanya, hakikat iblis apa Bang? Silakan. Daging atau roh? Silakan. Hakikat lo ya. Silakan. Sepuluh tahun kemudian. Dihitung dong, Ini dihitung. parahnya. Dihitung. Tenang. 10, 9, 8, 7. Apakah sudah bisa disimpulkan? 5, 4, 3, 2. Oh sini banyak kali anunya. Silakan Banyuma disimpulkan aja itu. Kenapa di mute? Kenapa kalau saya ngomong di mute, dipotong-potong, giliran saya yang ngomong. Kalau giliran Bang Suma yang ngomong kan panjang lebar tuh. Mulai premi. Pak, Bang Suma berbicara panjang kali lebar, beliau ada dalil, ada isi. Abang ini ditanya apa, jawab apa? Begini, dengarin. Nyambung lagi. Pertanyaan saya satu tadi, Bang Suma juga tidak bisa menjawab. Apa itu Bang pertanyaannya? Saya sudah mengulang pertanyaan saya 3 kali, Bang Suma tidak menjawab loh. Bagaimana Apa Anda mau pertanyaannya? memaksa saya menjawab pertanyaan Anda, sementara pertanyaan saya Anda tidak bisa menjawab. Anda Apa memaksa saya pertanyaannya? untuk menjawab. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaan saya, Allah kelihatan tidak? Tidak. Iblis kelihatan tidak? Tidak. Sama tidak? Sama-sama tidak kelihatan. Nah, sama-sama tidak kelihatan, bisa dibedakan tidak? Kalau sama-sama tidak kelihatan, bisa nggak kita mengetahui yang mana Allah, yang mana iblis? Hakikatnya? Sama-sama tidak Hakikatnya. kelihatan. Apakah Anda tidak salah sembah? Hakikatnya Bang, hakikat. Kita berbicara mengenai hakikat. Kalau Anda, tadi kan saya sudah balikkan itu. Anda lihat Anda nggak? Lihat. Orang bisa Waduh, melihat ini Yesus nggak? Bang Sumen Bisa. itu kayak anak kecil sih. Kenapa lari ke Itu cara Anda berbicara tidak menunjukkan Anda itu dewasa. Anda mengatakan iblis tidak terlihat. Tuhan saya tidak terlihat. Anda mensetarakan. Saya balik. Anda terlihat, Yesus Anda terlihat. Silakan Anda jilat. Loh, kok, kenapa giliran saya kembalikan narasi Anda, kok jadi Anda heran gitu loh. Anda menyamakan Tuhan saya dengan sesuatu yang tak terlihat. Saya menyamakan Tuhan Anda yang terlihat itu dengan yang terlihat. Sama kan? Ya makanya jangan menyembah dengan sesuatu yang setara dengan makhluk. Beritamu itu di situ gitu loh. Ya, jadi jangan emosi saudara, jangan jengkel, jangan kesal, jangan merasa terzolimi di sini. Tapi sadarilah bahwa Anda lah yang zolim. Anda yang zolim telah melantik yang bukan Tuhan menjadi Tuhan Anda. Anda lah yang zolim telah menggantikan kegagahan pencipta langit dan bumi dengan kenistaan makhluk pencipta langit dan bumi. Itu Anda yang zolim.
Man azlama man iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang-orang zalim itu? Bukankah dia yang telah mendustakan tentang Allah pencipta langit dan bumi, padahal Islam sudah datang kepada mereka. Kalau Anda menyetarakan hal yang tidak terlihat dengan Tuhan saya yang maha gaib, ya boleh dong. Saya juga menyetarakan Tuhan Anda yang terlihat dengan isi sapi tank. Supaya Anda sadar betapa derajat level Tuhan Anda itu ya seperti itu adanya. Kita berbicara mengenai hakikat nih. Kenapa berbicara mengenai hakikat? Karena kami umat Islam ini adalah sasaran empuk untuk dimurtadkan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Murid siapa? Murid dari manusia yang mati dan bangkit hari ketiga. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Bas. Tidak segampang itu. Jelaskan dulu apa hakikat Tuhan kalian. Kalau kami laisa kamislihi syai', didukung oleh kitab Anda sendiri. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Udah selesai. Nah sekarang Anda sendiri menemukan diri Anda menyembah makhluk. Ya derita lo. Itu kan derita. Makanya saya bertanya mengenai hakikat. Hakikat Tuhan Anda itu roh. Hakikat iblis adalah berarti kalau hakikatnya sama, berarti selama ini saudara menyembah titik-titik S. Berat. Ya berat. Akal melawan congor pasti berat. Melawan Dajjal berat. Iya, silakan saudara-saudara, silakan. Hostil, selamat malam. Hostil, selamat malam. Thank you. Ozil. Kristen Muslim Ozil. Ozil. Kristen. Salah pencet kali. Saya mau tanya nih yang di atas nih, yang di atas Komal ini. Maukah Anda dijadikan penyembah roh? Enggak. Kenapa Anda tidak mau menyembah? Kenapa enggak mau menyembah roh? Karena iblis. Belum tentu. Makhluk. Roh itu makhluk. Nah, gitu. Saya tanya balik ke Banyuma untuk edukasi ya. Ini kurang nanti siapa tahu kurang terang. Astaga. Begini Banyuma, bahwa hakikat Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Gitu ya. Terus kemudian apakah semua yang gaib itu sehakikat dengan Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Tidak. Sebenarnya Allah itu bukan gaib. Allah itu maha gaib. Tapi Allah itu maha zahir. Bingung kan? Bingung. Kenapa dia maha gaib? Karena dia tak tersentuh dimensi makhluk. Kenapa dia maha zahir? Maha lahir. Karena dimensi keberadaan Allah itulah yang melahirkan segala ciptaan. Wah, keren kan Tuhanku? Ayo. Kenapa dia dikatakan maha gaib? Karena tak tersentuh dimensi makhluk. Kenapa dia dikatakan maha zahir? Karena segala sesuatu berasal dari keberadaannya. Wah, mantap kali. Subhanallah. Tak ada bisa membantah itu. Adanya alam semesta ini karena bersumber dari sesuatu yang mutlak, absolut, maha ada. Kenapa dikatakan dia maha zahir? Karena keberadaan hanya ada pada sisinya. Yang ada hanya dia. Yang lain itu fana. Maka yang maha ada hanya dia. Maha zahir beliau Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa disebut sebagai maha gaib? Bukan gaib, tapi maha gaib. Kenapa? Karena tak tersentuh dimensi makhluk. Nah, itulah gunanya akal kita beragama. Saya kira begitu Bang Handi. Saya sedikit lagi izin ibadah sejenak. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Satu lagi nih buat nambah balik. Siap. Saya dengar tadi roh itu ciptaan. Iya. Tuhan mereka adalah juga roh. Iya. Hakikatnya ini berarti menurut Manjuma roh itu ciptaan. Mereka menyembah roh. Apakah mereka menyembah ciptaan? Silakan.
Oh iya, pasti. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah hanyalah iblis yang sakit, iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Kenapa dikatakan diciptakan, menyembah ciptaan? Al-Quran mengatakan, khalaqtani min nar. Kamu menciptakan aku dari api. Kata siapa? Kata iblis. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api. Iblis nih, berarti ciptaan. Iblis yang menyadari itu. Lalu kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis adalah ciptaan. Ya jelas mereka menyembah makhluk ciptaan. Itu berdasarkan Al-Quran. Nggak boleh orang Kristen bantah. Nggak boleh. Itu kitab suci kita. Begitu juga dia tidak bisa membantah kalau dia itu penyembah roh. Oh, kami tidak menyembah roh. Nggak boleh. Itu tertulis di kitab saudara. Terima level. Level Anda harus Anda terima. Oh, kami penyembah roh. Kami adalah kumpulan orang-orang penyembah roh. Islam adalah kumpulan orang-orang yang menyembah pencipta roh. Qala ana khairum minhu. Itu aku, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad. Iblis ketika ditanya, kenapa engkau enggan sujud menghormat kepada Adam? Apa kata iblis sang ciptaan? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau menciptakan aku. Iblis mengaku diciptakan oleh Allah. Subhanallah. Dan iblis ini adalah makhluk roh. Jelas sekali itu. Dalam kitabnya mereka sendiri yang menerangkan seperti yang saya uraikan tadi. Bagaimana kemudian di dalam 2 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai nomor 23. Jelas tertuang seperti itu adanya. Belum lagi Matius 5 nomor 12. Apa yang dikatakan di sana? Ternyata iblis itu adalah makhluk roh. Iblis makhluk roh. Matius 4 nomor 1, iblis makhluk roh. Sudahlah. Intinya kita harus menyadari, mereka harus menyadari level ketuhanan kita jauh di atas segala-galanya. Kenapa? Karena kita menyembah hakikat yang menciptakan hakikat yang mereka sembah. Oke? Saya kira begitu. Masih ada lagi? Jadi kesimpulannya, Oten Dompala tadi secara tidak langsung malu-malu mengakui menyembah ciptaan yang disembah, menyembah ciptaan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam menyembah pencipta roh, dia menyembah cipta roh. Betul Bang Handi, betul. Jadi umat Islam menyembah pencipta roh, sedangkan yang tadi yang Dompala itu menyembah roh. Berarti dia menyembah ciptaan Tuhan kita. Betul di situ. Masya Allah. Dia menyembah ciptaan Tuhan kita. Jadi levelnya itu di situ. Dinda tahta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Oten yang tadi kita naikkan levelnya dia menjadi Oten Dompala. Penyembah. Gitu. Oten penyembah ciptaan. Oten penyembah ciptaan, yaitu penyembah roh. Ada lucu lagi nih. Kalau Anda lihat dalam Wahyu 5 nomor 6. Dan aku melihat. Berarti melihat. Anda harus akui. Dilihat. Apa yang dilihat di situ? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Kristen. Apa yang tertulis? Bertanduk 7, bermata 7. Ya kita serahkan kepada mereka. Betulkah yang dilihat oleh penulis kitab Wahyu itu adalah wujud Tuhanmu? Silakan Anda jawab. Kami hanya bertanya. Yang kami tahu di situ tertulis binatang bertanduk 7, bermata 7. Dan inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Kan ngeri. Jangan salahkan kami karena itu tertulis dalam kitab saudara. Dan saudara secara konsep, Anda memang penyembah roh. Sayangnya umat Islam menyembah kepada Tuhan yang menciptakan roh. Keren sekali umat Islam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu Gerunda Bang Suma, boleh ya? Gerunda. Boleh. Iya. Ini kan di 1 Timotius 6 nomor 16, juga 1 Yohanes 4:12, kan Tuhan tidak dapat dilihat tuh. Tetapi kenapa Yohanes melihat Allah itu sendiri di Yohanes 1:32? Itu gimana itu Banda? Ya berbentuk burung merpati. Iya. Itulah tadi yang kita kesimpulkan sama Bang Handi. Tuhan kita menciptakan sembahan mereka. Itu kesimpulannya. Tuhan kita menyembah apa yang mereka sembah. Itu kesimpulannya. Jadi kita menunggu dari sahabat Kristen yang bisa naik ke sini untuk menjelaskan. Saya kira begitu. Ya, saya ibadah dulu 15 menit insya Allah. Silakan. Ya, Bandar Bo izin, Gurundaku Bang Suma, saya turun dulu untuk 1 kursi buat Oten.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Zuma, Gurunda, semua Gimana, Ustadz Dek? izin dulu. Soalnya ini saya mau ngasih informasi ya kan. Alhamdulillah, insya Allah saya besok hari Jumat, Sabtu sama Ahad ada kegiatan di Jogja. Ini kalau buat saudara-saudara yang mau hadir ya. Bentar-bentar. Di Jogja, Dek. Iya, di Jogja Bang Zuma. Ini. Gedein dulu bandel bawa gedein. Biar. Ntar aku deketin kameranya ya. Nah ini ada kajian ya. Ini di Masjid Labaik. Buat yang di Jogja ini alamatnya di Masjid Labaik, Jalan Sonopakis, Lor nomor 1. Ini acaranya jam 7 malam. Hari Jumat. Nah jadi buat saudara-saudaraku yang sempat hadir ya, insya Allah kita ketemu ya. Nanti ini saya, Natalia Irian, untuk hari Sabtunya, jadi ada 5 titik Gurunda. Saya ada 5 Masya titik. Allah. Teman yang ada di Yogyakarta tolong hadir Oh ya. kepental ya. Ini roomnya lagi goyang, kepental. Nah, Udah balik lagi ya. Ya ini buat hari Sabtunya kegiatannya itu di Masjid Darussalam, Jelegongan. Di Jogja? Sleman, iya di Jogja juga. Jadi hari Sabtu ya ini jamnya 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Buat saudara-saudaraku yang bisa hadir, silakan, ini terbuka untuk umum dan ini free ya. Jadi silakan, saya juga mengharapkan bisa ketemu saudara-saudaraku ya yang di sini ya. Ini banyak yang nonton ya di YouTube mana-mana nih, di YouTube Gurunda Zuma lagi apalagi paling banyak. Ya ini ada lagi jam sorenya, hari Sabtu sorenya, saya juga akan hadir insya Allah di Masjid Al-Mutakin di Candi Trawangan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 September hari Sabtu, nih jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore, terus kemudian malamnya ada lagi hari Sabtu, ya hari Sabtu malamnya ada lagi jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini di Pondok Pesantren Asyifa Muhammadiyah. Alamatnya di Gang Lili, Gunungan Sumber Mulyo, di Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah. Dan ini yang terakhir ya. Mohon maaf iklannya banyak ini, karena alhamdulillah ya. Ada 5 titik Gurunda. Nah ini yang terakhir. Insya Allah kegiatan terakhir di Yogyakarta hari Ahad. Ini bersama dengan mu'alaf juga, Dr. Iskandar Zang ya. Nah jadi ini saya juga sebagai narasumber bersama dengan beliau. Ini acaranya hari Ahad tanggal 21 di Masjid Agung. Di jalan di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo di Sleman, Yogyakarta. Jadi kami mengundang buat saudara-saudara yang ingin hadir, silakan. Semoga kita bisa bertemu ya, kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah di sini. Kita ketemu di dunia nyata, jadi nggak cuma denger dari sosial media aja. Insya Allah yang di Yogyakarta kita ketemu. Ya, buat teman-teman yang di YouTube, kalau mau tahu acaranya juga ada, itu di komunitas YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Sudah saya posting di komunitas. Makasih Gurunda. HP saya memanas ini. HP saya memanas ketika Nelly naik. Yang naikin Nelly siapa ya? Jadi teman-teman teman-teman yang ada di Yogyakarta, kapan lagi ya kita langsung bertemu dengan narasumber kita, adik kita yang mu'alaf Dinda Natali. Silakan hadir di kegiatan beliau. Saya berharap kalau bisa seluruh yang ada di wilayah tempat masjid yang disebutkan tadi untuk hadir. Kawal beliau, dampingi beliau, mohon supaya beliau dijaga dengan baik. Teman-teman khususnya yang laki-laki pada saat beliau melakukan kegiatan ini, untuk ada yang patroli di luar
ya, memantau keadaan di luar. Jaga adik kita, beliau adalah aset umat. Jangan dibiarkan begitu saja datang hadir tanpa ada pengawalan. Tolong panitia supaya benar-benar selektif untuk kemudian menjaga beliau, dan kalau ada sesuatu atau ada seseorang yang ingin jumpa agar betul-betul diperhatikan, dikenal siapa yang kemudian ingin jumpa dengan beliau, ya. Tolong dijaga, jangan sampai kita ceroboh. Banyak kemungkinan bisa terjadi, apalagi beliau aktif dalam dunia apologet Islam. Tolong dijaga, kami minta panitia, kami amanahkan, kami titip beliau supaya beliau datang dengan aman, kembali ke rumah juga dengan aman. Amin. Selanjutnya begitu juga teman-teman yang ada di Bandung, insya Allah tanggal 5 kalau nggak salah Oktober, kami pun diundang untuk memberikan kajian. Ada beberapa komunitas mu'alaf yang ada di Bandung itu yang ingin jumpa dengan Bang Suma, insya Allah 5 Oktober. Saya minta jadwalnya tanggal 5 Oktober. Nanti tempatnya diumumkan di mana tepatnya diadakan. Yang pasti saya hadir dan saya mau, karena di situ adalah komunitas mu'alaf. Itu ada banyak mu'alaf yang ingin bertemu dengan Bang Suma, Masya Allah. Oke, saya izin sejenak untuk ibadah. Nanti saya Makasih banyak, Gurunda. Iya. Kasih dek, jaga diri baik-baik di sana ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini teman-teman, saya tetap live di YouTube, saya tetap monitor Komal ini. Kalau hostnya nanti ada lain, tolong di-kick aja. Demikian. Saya yang lanjut. Saya yang kick. Lanjut, Bang Andi. Ya. Jadi teman-teman yang ada di YouTube dimanapun Anda berada, kalau yang berada di Jogja, Sleman, Semarang, Kudus, Pati, Demak, silakan bergabung pada hari Sabtu, malam Sabtu jam 19 dan bergeser sampai hari Ahad. Dari Jumat. Oh iya, dari malam Jumat, Sabtu iya. ya, malam Sabtu. Malam Jumat. Sabtu, iya. Ribet. Bagi yang cowok-cowok, saya himbau untuk memantau, panggil temannya untuk bergabung di sana, jaga aset kita ini. Itu kira-kira himbauannya. Sukses acaranya Mbak Natali. Amin, insya Allah. Amin. Dan kedua nanti 5 Oktober mendatang, Banyuma akan sarasehan atau silaturahmi, kemudian bersinergi dengan para mualaf di Bandung. Nanti tempatnya akan kami sampaikan 5 Oktober mendatang. Untuk yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya, silakan bergabung. Jangan sampai ketinggalan momen-momen yang sangat baik ini. Itu penyampaiannya. Bang Handi, ya, Adik Dinda Natali, ada informasi dari kawan kita dari MA, beliau dan rekan-rekan siap nanti mengawal Adinda di sana. Tahu nggak kontaknya Bang Arif? Enggak tahu. Nanti tak kasih. Oh iya, nanti komunikasi di belakang layar ya. Beliau kemudian ingin ikut berpartisipasi, minimal bisa menjaga Dinda di sana. Oke. Ya, Bang Zuma. Iya. Makasih Bang Arif yang mendengarkan ini, Masya Allah, thank you abangku, sehat terus, panjang umur. Amin. Hidup antum diberkati oleh Allah beserta dan keluarga, amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Selamat siang semua. Oh, ini penyebar roh ini. Siang. Iyalah, masa kita Ngakui dia. Aku mau nanya si Juma tadi, tapi dia udah mau lari. Iya, nggak apa-apa, nanya aja. Apa? Kan si Juma bos kalian, aku mau nanya. Iya, nanya aja. Ada 30, ada ku tonton video, katanya 30 ayat ada kalian pelajari di Alkitab. Coba kalian terangkan dulu yang mana 30 ayat itu. Apa sih ini orang? Apa aja yang diambil dari Alkitab untuk mau nanya-nanya Kristen. Coba diulang pertanyaannya, Mbak. Baru. Coba diulang pertanyaannya. Hari kalian pertanyakan sama umat Kristen, tapi dari Alkitab apa aja itu yang kalian ambil. Coba diulang pertanyaannya, baru. 30 ayat. 30 ayat. Ya, itu saya tonton di YouTube, ku tonton video ya. Apa aja coba dulu biar ku baca dulu di sini. Kalau videonya siapa?
Ya pokoknya aku tonton lah videonya. Nggak pala kau tanya video mana video ini. Boleh, aku nanya ini satu yang bisa dipertanyakan. Apa aja. Nah, satu aja nih. Yesus yang kau Tuhan kami mati di tiang salib, nebus dosa Aku kemana? nanya ayatnya yang mana, bukan ku bilang itu. Ku tanya ayat apa yang kau ambil dari situ. Kau pertanyakan sama saya. Tunggu dulu. Saya tahu dulu aku 30 ayat baru ku baca semua yang kau tanya ini. Oke. Cepat. Galatia itulah Galatia apa aja. Galatia 3:13 Bun. Kenapa Tuhanmu mati Tunggu dulu, enggak kayak gitu. Kau kan ku tanya 30 ayat itu harus kau ditanya, kasih tahu Ya sama itu saya. Galatia 3 nomor 1 sampai 30. Semua 30 ayat itu mau saya baca, itu maksudku. Iya, Galatia 3 Apa yang nomor kalian 1 sampai 30. Itu. Salah satunya itu Galatia 3. Apa lagi? Silakan yang lain itu aja Pak. Yes, Galatia berapa? Amsal Tunggu 7. dulu, Galatia berapa? Aku harus baca di sini semua. Galatia 3:13. Nah, nanti kamu 13 ayat. Galatia 3 nomor 13. Galatia 13 ayat 3 gitu. Di sini pakai Galatia ayat 3. loh. Kami nggak pakai nomor baca Alkitab. Galatia 3:2:13. Galatia 3 ayat 13. Ya, Mana cukup. tadi Itu yang 13? ditanyain. Ya, itu yang ditanyain. Ya, Apa? itu. Galatia 3 berapa deh? 13. Titik 2 13. Nah, habis itu? Habis Itu itu dibaca. Amsal 7 18 19. Amsal 7.2 18 sampai 19. Amsal 16 juga satu perikop boleh. apa lagi? Poinnya Amsal berapa lagi? Amsal 16. Berapa? Yeskel 22 nomor 11. Saya kok Amsal. Tunggu dulu Yeskel. satu-satu, Pak. Nggak boleh Yeskel, begitu, Yeskel. Amsal 2 ayat 18 sampai 19. Baru Amsal berapa lagi tadi, satu lagi? Tadi Amsal 7 18 19. Tunggu ya. Terus Yeskel 16. Satu perikop. Amsal 4 Amsal berapa tadi? 7. Aduh. 7 18. 7 ayat 18. Apa lagi? Apa lagi? Terus Yeskel 16. Satu perikop boleh banget. Ayat keberapa deh? Ayat keberapa? Ya udah yang ketujuh aja langsung ketujuh. Ayat 7 sampai berapa? Apa itu ayat? Oh, Yeskel 16 itu yang poinnya di yang nomor 7. Tapi kalau mau satu perikop juga boleh. Coba apa lagi? Udah itu dulu 1 aja. Korintus 11 26 itu memberitakan kematian Tuhan. 1 Korintus 11.2 nomor 26. Apa lagi? Itu aja dulu. 8 Itu dulu. 8 ini. 30 sampai 30. 30 dia minta nggak apa-apa, kasih aja. Oh 30, satu lagi. Saya tonton Galatia. video, saya tonton video 30. Apa Galatia 4:19. Sudah tadi Tuh. Galatia 4:19 belum. Oh, 2 kali berarti Galatia ya. Ya. Iya. Sudah 2 Samuel 12 nomor 11. 14 ayat ke berapa? Galatia 4:19. Apa lagi? Udahlah dulu itu aja dulu lo dijawab. Nah, aku 30 yang ku Iya, boleh. Noise Kasih ya. aja. Noise ya. 30 yang ku tahu Berani. yang apa itu. Saya mau Nih, tahu tambahnya yang mana nih. aja. Berani Saya kan mau nanya, 24. ini kan semua kan dari Alkitab, mau saya baca Iya. semua. Mengenai apa persoalannya Ibrani. dalam 30 ayat ini? Woi. Itu maksudku. Ibrani 2:14. Tapi tadi udah. Ibrani 2:14. Kan mau 30 tuh. Ibrani 2:14.
Kalau dia ngamuk di luar tanggung jawab saya ya. Ibrani 14. Aduh, kebalik-balik memang Apa? pikirannya. Ibrani berapa? Ibrani 2. Titik bertindih 14. Nanti saya kasih 40 saya kasih. Lagi. Aku lagi. Ibrani 2 ayat 14 gitu ya. Boleh dikasih yang susu di jama-jama atau nggak boleh? Oh, boleh. Yes, Udah, yang 23. itu. Belum, itu belum yang di jama-jama belum. Di gereja, biar tahu kalian. Iya, enggak. Iya. Di gereja Yang itu. kami tidak pernah mengenai Iya, seks enggak diterangkan ada. sama umat. Iya, enggak ada Biar tahu itu kalian. bukan. Iya, enggak ada. Sama kalian berlaku sama kami enggak ada di pelajaran. Iya, enggak ada. Adanya cuma yang mau ditanya yang ini, Bu. Jangan marah-marah, Bu. Bukan marah-marah, Nenek. jangan diapain seks-seks di sini. Iya, nggak ada Kita mau seks-seks di sini, jujur nggak aja. ada. Yeskiel, adanya Yeskiel, nggak ada seks-seks, nggak ada. Adanya Yeskiel 19, Yeskiel 23, 19 sampai 21. Yeskiel 19, ya. Bukan, Yeskiel 23, 19 sampai 21. Lukas 19:27. Di jama-jama lah Bunda, yang di jama-jama lah. Sama Yang kamu lah, itu, sama kami. itu dulu. Bukan Nggak ada yang di jama-jama. Lukas 19. Lukas berapa? Lukas 19:27. Kalau disuruh makan roti Ayat keberapa? bayi kering 27. Dulu Bunda. Satu-satu. Lukas 27 ayat berapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Lukas 27 ayat 11. Lukas 19. Tadi katanya Lukas 27. Aduh Mama Lukas 19. Nomor 27. Apa mer 27? Nomor titik dua. Lukas 19 ayat 27 sampai berapa? 27 aja. Udah, lagi. Mau Satu lagi? lagi ya. Yesus minum anggur. Tunggu. Ini belum ini. Masih apa ini? Masih Ini saya kasih data. Yesus minum anggur langsung mati. Yohanes 19:2-30. Itulah kau tukang berantem kau. Yang ditanya orang bukannya kau jawab. Iya, Yohanes 19:30. Tunggu dulu. Ya. Aku akan saya baca nanti semua ini yang apa Ya, masih kurang. Perlu lagi Bu Mauli. Tunggu dulu. Pokoknya 30 yang di video itu yang tahu aku. Tunggu, Yohanes 19:30 belum ditulis dia. Oh, catat dulu Yohanes 19:30. Tadi kau nanti digunakan kalau kau Orang tua ini kasihan. ini ku baca harus kalian tunjukkan semua apa yang tertulis. Iya, tenang aja nanti kalau berubah nanti ayat ini dari tulisan kalian bisa kena nanti Ibu bacain ya. Nanti Ibu bacain semua. Iya, Mana lagi nih? Ini masuk ulangan. 18 lagi. Ulangan 23. Nomor 1. Ulangan 23 yang pertama. Saya lagi Amsal 316. Ayat 1 ya, sampai berapa? Ya, satu aja cukup. Amsal 316. Berapa kali Amsal di sini udah 2. Enggak apa-apa lah. Kan mau 30. Kan banyak Amsal isinya. Amsal 316. 31.26. Lagi ya. Hosea 1:2. Hosea 1.22. Kau inilah perempuan sandal kayaknya. Hosea berapa? Hosea 1:2. Bisa jadi stres. Ya. Apalagi? Terus Hosea 3:1.
Makanlah roti jelai yang kau bakar Apalagi deh. Itu boleh kah? Coba Bunda Rahma, silakan Bunda. Yehezkiel berapa itu ya? Yehezkiel 17 ya. Saya 36 itu 12. Roti jelai yang kau bakar di atas tai kering itu apa di mana tuh lupa? Saya 36 12. Bang Rabo nois ya. Apa tadi? Ezekiel tadi kan sudah. Berapa kali Ezekiel ini? Banyak ayat emas di situ, di Yehezkiel banyak ayat emas. Yehezkiel 4:12. Ezekiel berapa? 12. Nah itu. Nah, terus itu aja dulu Bun, bingung banyak kali. Ulangan. Kami aja 900 sampai ini nggak bingung kami. Yaudah, satu lagi. 904. Iya, satu lagi. Ulangan 23:13. Ezekiel berapa tadi, Dek? Yehezkiel 4:12. Ayat 12. Ada itu apa lagi? Terus adek nih, adek. Iya dong, adek. Ulangan 23:19. Dari Kristen dia. Makanya aku tanya dulu dia. Iya. Apa lagi? Ulangan 23. Kalau bisa ke PB aja yang terlalu. Kalau ke PB aja yang terlalu banyak ke situ. Oh iya. Satu lagi nih. Ulangan sudah. Perjanjian baru. Tadi dibilangnya lagi. Perjanjian baru. Ulangan ini perjanjian lama ini. Iya, mau pindah ke perjanjian baru. Sekarang pindah ke perjanjian baru. Matius 21. Kok cuma dua kalian perjanjian lama di sini? Iya. Kenapa kalian kebanyakan perjanjian baru? Apanya itu? Ini tengok di sini ada. Ini kakak Handi ini agak lain ini kakak Handi. Kalau di atas ini adek. Kalau Bang Handi kakak. Lukas 14. Hosea 1:2. Bunda, Lukas 14:26. Lukas. Aku menanya kalian dulu, kenapa kalian tadi minta ditanya udah banyak belum dijawab kok nanya sekarang gimana sih? Mana aja lagi ulangannya dulu. Ini perjanjian lama. Bu, mana gimana sih? Jadi ditambahin nggak yang mau ditanya? Iya, ulangan berapa lagi deh? Ulangan berapa tadi? 23. Kasih itu, bunuhlah segala yang bernyawa, kasih. Ulangan 23:13. Apa lagi? Terus apa lagi? Ulangan 34 ya. Kasih Tuhan butuh jatah perawan. 34. Sama kau berlaku itu, sama kami nggak berlaku. Oh, mama ini. Makanya jangan kau ajari orang Kristen itu jadi jorok. Katanya mau perjanjian lama. Apa lagi? Wahyu 5:6. Saya dulu. Kejadian, dengerin. Kejadian 38 nomor 9. Ini Onan mengeluarkan maninya di atas perut. Oh, mama Jorok kali lah kalian mempelajari agama Kristen. Lah, itu tadi ditulis. Marahin dia nih, marahin Bang Handi ini joro-joro dia. Marahin dia. Menciptakan langit dan bumi. Kenapa bisa Tuhan itu menciptakan langit sebegitu banyak ciptaannya di dunia? Itu kau pelajari, jangan yang jorok-jorok. Jangan yang jorok-jorok Bang Handi. Bang Handi nih jorok-jorok. Lukas kan tertulis di situ. Saya tidak pernah mempelajari yang Kejadian 38 nomor 9. Karena Onan tidak mau punya anak dari bekas istri kakaknya. Bagaimana jadi itu bisa istri dua? Gara-gara apa itu kau pelajari? Oh enggak, dikasih data nggak usah diterangin maksudnya ya. Oh dikasih doang jangan diterangin. Oh iya dia maunya gitu. Belum dia baca sudah ngamuk. Orang beragama. Parahnya. Saya tidak bisa bayangkan ketika dia baca ini ngamuk ini. Bukan mengamuk. Kau yang kau pelajari yang Bunda lanjut. Lukas lanjut Bun. Lukas 14:26. Lukas 14. Enggak belum ditulis itu loh. Belum ditulis dia tadi yang dari Bang Handi tadi kejadiannya. Kejadian berapa Bang Handi? Kejadian 38 nomor 9. Kejadian 38. Dia tidak mau kalau itu.
Ayo Bu, Lukas katanya berapa? nanti Lukas Berapa? Lukas 14:2 26. kejadiannya aja dulu bro. 6. Ya kali Lukas itu aja. 14 ayat 26 begitu deh, nggak ada pakai titik 2 di sini. Iya. Marahin aja itu, Udah cepetan marahin. dibaca Masa udah pakai banyak. titik? Apalagi Udah banyak loh itu. Pelajari agama Kristen kok nggak mengerti. Udah banyak itu, udah banyak. Apalagi Berarti dulu belum masih banyak. dijelasin dulu aja. Izin ke perjanjian baru. Pertanyaan. 2 Korintus 11 nomor 2. Dua Korintus 11 nomor 2. Apa lagi? Mau kali banyak-banyak Saya yang 30 kan yang udah ku tonton. Sudah berapa Kak? Sudah berapa? Udah banyak loh itu. Masih apa ini? 5 sama 12. Coba dihitung dulu. Jangan sampai satu ini, kitab. masih 17. Oh masih 17 ya. Amsal 23. Amsal 23 27. Amsal 23 27. Mbak Natali, nanti tampilkan kejadian 38 nomor 9. Tadi marah-marah itu, coba suruh baca di sini dulu nanti ya. Habis ini siapkan aja. Kejadian 38:9. Nomor 9. Apa tadi? Nomor 9. Enggak, yang barusan ini dibilang siapa ini, apa lagi? Bener nggak tuh? Bener. Coba baca. Ini supaya makanya dia tahu aku apa-apa aja yang kalian. Iya, sebentar. Izin sebentar, Ibu mau apa lagi? Sebentar. Aku mau ngomong sama Bang Handi bentar, sama yang di bawah. Penasaran, tadi apa sih yang Bang Handi bilang kan? Nah, ini. Bentar ya, Bu Mauli ya. Nih, Bang Handi ya, kejadian 38:9 ya. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Supaya ia jangan memberi keturunan kepadanya. Waduh. Menghampiri terus kebuang, otomatis lah ini. Otomatis. Coba yang lain dulu. Yang lain dulu. Tidak usah persoalkan. Kau juga sering kayak gitu sama suamimu. Kalau kau nggak suka. Aduh mama ini dulu. Kalau suami Dia curhat. Jadi dia gitu sama suaminya. Bisa aja seperti itu yang kau katakan tadi. Oh, jadi ibu sama suaminya kayak gini. Jujur dulu kamu ya. Apa Kalau ibu? nggak percaya kau suamimu main sama perempuan lain pasti dibuang maninya. Enggak Kalau lah, dia nggak suami, suka. Bu, saya cantik. Kau Bu, yang ngapain memancing. suami saya cari perempuan Kau lain? yang memancing Suami di Islam itu menundukkan pandangannya, Bu. Baru satu dibaca udah kesurupan. Bu Mauli, suami di Islam itu menundukkan pandangannya. Dia hanya melihat istrinya. Di mata dia yang cantik cuma istrinya, Bu. Gimana sih? Kalau ibu tadi curhat, ya resiko ibu lah. Kenapa suaminya kok main keluar maninya terbuang keluar? Kenapa suaminya ibu? Ibu pernah nggak? Ibu pernah nggak dengerin dulu Bu? Jangan itu dulu kita, jangan itu. Makanya kau jadi banyak. Baru satu udah keserupan. Karena itulah kelakuan kalian. Ibu pernah nggak melakukan hal yang seperti tertulis ini sama suami ibu? Itulah makanya rusak kalian. Makanya Kok kita yang rusak, dia yang rusak? Dia yang kayak gitu, kok kita yang rusak ya? Kutanya dulu kalian di apa ya? Kutanya dulu, jujur dulu kalian. Tidak ada semua kalian bersih seperti yang di apa? Seperti yang kalian pikirkan. Tidak. Kenapa banyak lonte-lonte orang Islam? Itu gigi siapa yang jatuh? Gigi Bunda. Jatuh gigimu Bunda. Jatuh gigimu, gigi palsu. Jangan mengatain orang Kristen. Dengerin dulu, Papa. Orang Islam. Dengerin. Coba dulu, kalau kamu membaca ini sebagai contoh. Bang Haji Indra Sukron. Biar tahu kau, jangan kau persoalkan ini sama Kristen. Yang banyak lonte kalian, bukan Tanggung jawab kau Bang Handi. Biarin ngomong. Ayat ini kau persoalkan, tetapi kalian yang seperti itu lonte-lonte. Gigi palsu jatuh. Enggak apa-apa, Bu Jangan, Mauli. jangan, Bunda. Jangan gitu Bunda Rahma, Makanya jangan. ngomong itu dipikirkan dulu. Iya, nggak apa-apa. Siapa yang salah? Jangan kau. Biarkan dia ngomong, nanti juga capek sendiri, biarin. Yang di hotel Nanti itu capek siapa? sendiri. Hah? Hotel
Israel itu yang lonte-lonte siapa? Kristen. Nggak ada lonte. Kristen, iya. Biar tahu kamu. Iya, Kristen. Iya. Ini loh, ini. Tunjukin. Makanya jangan kau ceritain seks sama kami Alkitab sama Kristen ya. Iya, Kena Ibu. kau kena batunya kau sedikit. Berarti isi Bibelmu tadi yang dibaca itu bohong, palsu. Jangan dibantah Bunda, dia nggak bisa diskusi dia, biar dia ngomong. Apa? Di agama Kristen Nggak apa-apa. tidak diajarkan yang seperti yang kamu katakan tadi. Biar tahu Bunda Rama, Makanya jangan kau Nanti juga capek kok. sama saya. Yang kau ceritain lebih banyak kamu yang buruk daripada Kristen, biar tahu. Yang bagus-bagus kau ngomong. Ya, Bu Apalagi yang ya, tadi? Itu Bibelmu. Isi Bibelmu, Bun. Apalagi yang kau cari di Alkitab ini? Apalagi tadi? Iya, Masih enggak, banyak udah. ini. Iya, Bu Mauli, Mana Bu Mauli. lagi? Mana Bu, lagi? aduh. Bu Mauli. Aku Kasih minta lagi. 30. Aku minta 30, cepat. Iya, Bu Mauli. Saya mau baca di Alkitab ini apa? Iya, baca. 30 ayat. Ya udah nih, kasih langsung, tampilkan langsung. aja. Langsung baca, Lukas langsung 11. baca. Enggak, ini Lukas langsung 11, baca. ya, Ini nih langsung baca coba. Ya, langsung baca. Apalagi? Tunggu dulu. Yehezkiel 16:7. 30 Iya, ayat, 30 langsung ayat. baca aja ini nih, biar nggak lama-lama. 30 ayat. Iya, biar nggak lama-lama Tadi kita. sudah Ayo, langsung. ada 30 ayat. Ayo, baca. Ini mengatur orang pandai yang dirinya yang banyak begitu orang Kristen. Tuh kan minta ayat tadi katanya. Ayo katanya. Tuh kejorokanmu itu tuh. Kalau aku nggak punya jorokan saya. Biar jangan kau orang. Itu jorokan saya sih. Mana Kau saya? tutup apa yang tidak ada, apa yang terjadi sama kau tutup supaya rapat. Ya udah. Ini saya buka aja ya, biar nggak tertutup rapat. Saya buka, saya baca ya. Kau yang begitu. Iya, saya baca. Iya. Saya baca ya. Ini Yehezkiel 16:7 ya. Kita harus mengerti konteksnya dulu. Kita lihat konteksnya. Konteksnya ini Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Kita lihat ya. Apa ini bunyinya? Ini kan perikopnya kan Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Oh, istri Tuhan. Oke, saya baca ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang, ngeri banget. Jangan di-mute, biarin aja nggak apa-apa. Makanya kalian selalu mencari seks di Alkitab. Oh, ini seks ya? Oh, ini seks. Oh, ternyata ada seks di Bible. Dengerin kan? Ternyata di dalam Bible ada seks. Ada seks katanya ya. Ada ya? Ada ya? Dengar dulu deh. Ya, apa kakak? Kakak nenek. Biar tahu kamu. Tahu apa? Itu tidak pernah diceritain seks di Kristen. Biar tahu kamu. Iya, nggak diceritain ya. Tapi ternyata di Bible ada. Ternyata di Bible ada ya. Ya, kejadian yang seperti yang kamu katakan. Iya. Tetapi kami tidak pernah mengajarkan begitu di Alkitab ya. Iya, nggak pernah. Kalau Tuhannya sendiri yang berfirman ada di Hosea 3:1. Tuhannya bilang, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Tidak pernah diajarkan. Pergilah lagi. Ada itu sebagai. Ibu jangan cemburu sama pesendal dong. Jangan cemburu sama pesendal dong. Ini yang dicari memang pesendal. Ibu jangan cemburu dong, Nek. Nenek jangan cemburu sama pesendal. Natali sebentar. Udah jangan yang seks enggak. Satu dulu Bunda. Satu dulu Bunda ya. Ini nih. Iya ya. Jadi nenek jangan cemburu sama perempuan sendal karena memang yang dipilih Tuhannya Oten itu perempuan sendal. Nih Hosea 3:1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersendal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel dan sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Jadi jangan cemburu sama perempuan bersendal. Makanya sudah kau expired. cemburu kau Tuhan kami Kristen karena dia maha baik. Iya, baik-baik sama pesendal. Cemburu melihat kami. Ibu udah jadi pesendal. Yesus
Karena kamu mengikuti ajaran ini. Udah jadi pesendal, nggak laku juga ya gitu. Ajaran ini Nggak laku juga. kamu. Laku lah. Makanya kau cemburu, kamu melihat Yesus. Kenapa? Oke, ini mungkin bagus ya. Ini nggak seberapa ini tolong dijelaskan Bun. Nih bunyinya nah. Ini keren nih. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Jadi orang yang mau metong, disuruh kasih minuman keras. Ya teler dong. Nah, coba jelaskan. Jelaskan Bun. Biar saya baca semua yang 30 ayat itu, yang 30 ayat. Ini dulu Mana ayat apa itu? Ayat berapa itu? Ini Amsal piro iki? Amsal 31. Amsal berapa? Amsal berapa? 316. 31 titik bertindih 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Wih, masa orang mau binasa, mau mati dikasih minuman, teler dong dia ya. Apalagi ayat 31 ayat berapa? 6. Apa lagi? Ini dulu kau jelaskan banyak kali Akan saya baca mulai ayat pertama ya. Ayat pertama saya baca. Terus ini maksudnya gimana nih Bun? Satu-satu Kalau ini aja udah. membaca Alkitab dari ayat 1 sampai 6 harus kamu baca biar tahu apa mengenai apa itu, mengenai besar sekali tenggorokannya. Bukan hanya satu seperti yang kamu terangkan satu-satu ayat. Ini orang binas. Bun, ini orang mau mati dikasih minuman keras. Diam dulu mulutmu biar saya baca. Ya baca. Makanya kau pikiranmu seks terus. Ini bukan seks, ini dirimu. Gak puas sama suamimu mau 10 suami. Ini bukan seks, ini minuman. Coba baca deh, baca. Bun, baca. Ayo. Berikanlah minuman keras itu kepada Gak ada seks. Ini minuman loh. Ayo, Bun, coba terangkan ke kami. Kamu di Kristen itu gak pernah cerita seks. Apakah begini perintahnya di Kristen? Kalau orang mau mati udah sekarat, ya tiba-tiba dikasih minuman keras, ya teler dong. Gimana coba jelaskan Bun? Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Tambah hancur deh. Coba Bun. Dibaca Nenek. Ini bukan seks loh. Nek dibaca Nek. Dia bilang seks aja seks apa seks kucuk. Nek baca Nek. Kok masih bernapas Bunda? Nek baca Nek. Mute-nya dibuka dong Nek. Nenek jangan-jangan dari tadi ngomel terus di-mute sama moderator gitu. Seperti ini di Kristen. Dengar dulu apa? Kau kan mualaf kan? Kalau mualaf itu kamu sudah tahu kau apa isi dari Alkitab. Berarti kau pengkhianat sama kau kayak si Judas, pengkhianat. Ya udah, berarti aku bantuin kalian dosanya ditebus. Berarti kamu pengkhianat. Ya udah, berarti saya berjasa. Termasuklah kau pembunuh. Iya, harusnya terima kasih dong sama Yudas. Kalau saya Yudas saya berjasa. Apa? Kamulah pembunuh Yesus itu satu-satu. Ya kalau Yesus nggak mati, Yesus nggak dibunuh, kalian nggak ditebus dosa-dosanya. Gimana sih? Harusnya makasih dong sama orang yang bunuh Tuhan. Kamu, kalau di Kristen kamu pengkhianat. Makanannya dicorok. Makanannya Kalau saya corok. pengkhianat, saya seperti Yudas pengkhianat, yaitu namanya bantuin kalian dosa kalian diampuni. Jadinya kan Tuhan kalian jadinya meninggal. Mati kan? Iya pahlawan. Harusnya makasih dong sama saya. Makanya gitu. kau pengkhianat. Iya nggak apa-apa. Kaulah itu pengkhianat. Keren dong. Dalang dari penyalipan Yesus tuh ada iblis yang merasuki si pengkhianat itu. Berarti saya keren dong. Dengan matinya Yesus, terbunuhnya Yesus. Nah, kalian dosanya diampuni. Satu-satunya yang di Alkitab ini. Apa sih Nek? Nggak bisa dijawab ini ya. Dia nggak mampu Dia nggak bisa jawab itu Bunda. Dia nggak mampu jawab ini ya. Ini kan perintah Tuhanmu. Bunda, ini perintah Tuhanmu. Berikanlah minuman keras kepada orang yang mau metong, orang sekarat. Gitu perintah Tuhanmu di Kristen.
Coba jelasin dong. Pengkhianat kau. Aku tanya dulu kau. Ini perjanjian lama ini kan Tuhanmu di sini juga. Hah? Dari mana Tuhanmu datang? Perjanjian lama Tuhan saya di situ. Di mana Tuhan? Tuhan saya di perjanjian lama gimana sih? Di mana perjanjian lama ini Tuhanmu kan? Kapan Islam maling-maling kitab orang? Kapan Islam maling kitab orang? Ku tanya dulu kau. Tuhanmu di mana? Di mana Tuhan? Tuhan saya. Saya pikir Bunda Natali yang nanya. Tuhanmu di mana? Kalau enggak di perjanjian lama ini tidak ada Tuhanmu. Loh, beritahu kamu. Kalau nyari Tuhan saya, Tuhanmu tidak ada selain di Alkitab. Karena perjanjian lama ini Tuhan Allah pencipta. Islam nggak pakai perjanjian lama. Islam nggak pakai perjanjian lama. Apa janji udah lama? Janji udah lama dipakai. Apa yang kau pakai Tuhanmu? Apa Tuhanmu? Di perjanjian lama ini adalah Tuhan yang benar. Kaumnya Nabi Muhammad itu pakai Al-Quran. Kami udah nggak butuh yang namanya kitab para nabi terdahulu. Apalagi Bible-mu. Bible-mu bukan kitab para nabi, bukan. Bible-mu itu bukan kitab para nabi, bukan. Kami ini. Kau ya udah itu Tuhanmu, ya Tuhanmu aja, bukan Tuhanmu. Makanya. Stop semua, stop. Ibu coba hitung dulu, kan ibu tadi minta 30. Ibu tadi minta 30. Coba dihitung dulu. Udah cukup apa belum? Coba hitung, udah berapa yang Anda butuhkan? Udah cukup 30? Kamu tidak mau campur-campuri nih kau baca-baca, tetapi kamu campur-campuri. Halo, assalamualaikum Ustaz. Semua yang di Alkitab ini Tuhan kami. Aku mau jemput anakku dulu. Anakku SD nggak bisa pulang sendiri. Aku jemput dulu. Jangan diturunin ya. Cuma jemput sebentar kok. Ya. Ayo. Ya, lanjut dulu Bunda Rahma. Aku mau jemput. Si nambah belum cukup 30. Wahyu 56 coba. Sini siapa? Tiba-tiba kok stroke loh. Jangan marah-marah lah. Ayo, santai. Santai. Ngambil jorok kau di Alkitab. Bunda, aku enggak mau suka, aku enggak suka yang jorok. Nih aku nih, tunjukkan nih. Nih, Bun. Coba terangkan nih, Bun. Bun. Ini Tuhanmu, Bun. Wahyu 56 nih. Coba kenapa nih Tuhanmu segininya, coba. Jelaskan ini kenapa nih. Masa Tuhan segininya nih bunyinya 7 roh Allah. Ruteos. Ini nih. Mau jelaskan 30. Sudah? Coba Nel, coba dihitung sudah berapa? Kan 30 tuh. Yang kau yang mencuri Kristen, kau enggak yang bilang apa? Kau yang mengikuti yang salah, orang pula kau tuduh-tuduh.